Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, juga termasuk keluarga besar STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, yang spesial bergabung pada malam hari ini bersama kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Dan saat ini, Alhamdulillah, kita telah memasuki di penghujung, bahkan pembuka di awal yang baru, ya, hari yang baru, memasuki hari yang baru, insya Allah di hari yang baik, hari Jumat, kemudian juga di bulan yang baru untuk penanggalan tahun Masehi, dan tentunya memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Insya Allah kelak pada pukul 00.01 berdasarkan penanggalan Masehi, dan tentunya keesokan harinya ketika matahari terbit. Adapun dalam penanggalan Hijriyah telah berganti di saat terjadi pergantian Maghrib tadi, dan kita masih dalam di Jumadal Ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan keberkahan pada kehidupan kita, melanggengkan keberkahan itu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita membuka pertemuan kita dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hamba Allah yang masih hidup sampai dengan detik ini dan belum beriman kepada Allah dikuatkan jiwanya, dimantapkan hatinya untuk bersyahadat sebelum mereka wafat dan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat ya tepat di detik ini, di hari ini, mendapatkan dan mengambil hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan kembali pada jalan yang benar, dan semoga kita semua diberikan sifat istiqamah oleh Allah sehingga bisa beramal saleh sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baiklah, malam hari ini insya Allah menjadi spesial bagi kita semua dalam dua hal. Yang pertama, kita akan coba membahas khusus, ya, topik yang khusus yang barangkali ini akan terkait dengan visi misi kehidupan kita untuk menyadarkan kembali esensi kehidupan dan kehadiran kita di dunia sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala, untuk meniti dan mengevaluasi tahun-tahun sebelumnya, kini, dan yang akan datang. Apakah sudah memberikan manfaat dan sesuai dengan rel kehidupan kita, atau jangan-jangan mesti ada yang perlu kita perbaiki. Yang kedua menjadi spesial karena pada malam hari ini bergabung bersama kita keluarga besar STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Alhamdulillah genap di penghujung tahun telah ada 10.000 yang tergabung di program ini. Semoga Allah memberikan sifat istiqamah, dan sekarang bergabung juga beberapa lewat Zoom. Ya, saya bisa melihat Anda, teman-teman sekalian. Semoga tetap semangat. Pada malam hari ini insya Allah akan jadi spesial karena Anda bergabung dengan kajian rutin kita di Aqsa, dan insya Allah juga tersambung dengan kita beberapa saudara-saudari dari luar Indonesia. Semoga seluruhnya mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya kita akan mulai materi dulu, dan nanti insya Allah ba'da Isya kita akan mencoba untuk bisa berinteraksi melalui sesi diskusi baik dari keluarga besar STUAH ataupun dari teman-teman yang barangkali bisa ditanyakan atau ditampilkan dalam sesi kajian kita pada malam hari ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, ingat, pelajaran kita akan sejenak menyimpan sesi kajian rutin di tafsir yang telah sampai kita pada surah Al-Baqarah di ayat yang ke-16 di pertemuan yang lalu, dan pekan berikutnya kita diskusi. Hari ini karena di penghujung tahun berganti di penanggalan Masehi, kita akan coba mengambil tema yang spesial, topik yang khusus, yaitu tentang esensi kehidupan manusia. Ya, untuk melihat apakah kita sampai malam ini masih mengerti tentang tugas kehidupan kita sebagai manusia, atau jangan-jangan kita diciptakan sebagai manusia tapi sampai malam ini belum paham sesungguhnya visi dan misi kita. Ya, yang paling berbahaya adalah diciptakan sebagai manusia tapi mengerjakan tugas makhluk lain. Apakah itu jin, hewankah, tumbuhankah, atau yang lainnya. Untuk itu, mari mengembalikan porsi kehidupan kita pada tempatnya, sehingga dengan itu seluruh visi kehidupan kita lebih terarah, dan yang paling penting benar dalam timbangan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas tentang esensi kehidupan manusia. Baik, teman-teman sekalian, kita akan turunkan dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang dengan firman itu memberikan penjelasan yang sangat akurat serta bimbingan, pedoman kehidupan untuk kita semua yang menerangkan tentang hakikat kehidupan kita di muka bumi dan dalam misi keduniaan yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya ingin mulai tegaskan dulu yang pertama, saat Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, di Quran surah ke-15, saya berikan penjelasannya, Al-Hijr, ya, di ayat yang ke-28, ya, saya teruskan sampai 30-nya. Kemudian manusia pertama ini diperkenalkan kepada makhluk lain yang telah ada sebelumnya, ya, di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30, ya, ayat 30 diperkenalkan sekaligus disampaikan, diumumkan, diinformasikan tentang misi dan visi kehidupannya, hikmah di balik penciptaannya. Karena tidak ada ciptaan Allah sekecil apapun kecuali memiliki hikmah, memiliki fungsi manfaat dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, diberi nama manusia ini serta diberikan bekal untuk membawa misi yang paling agung dalam kehidupan. Quran surah kedua Al-Baqarah, kan? Di ayat yang ke-31, ya. Setelah itu diberikan pelatihan singkat, ya, training sebelum memulai misinya. Ini pun sudah sunnatullah seseorang yang ingin memulai aktivitas dalam real kehidupannya, apakah itu dalam pekerjaannya, apakah itu dalam kehidupan bahkan rumah tangganya, tingkat lebih luas skala sosialnya, maka sunnahnya dia mendapati bekal terlebih dahulu, kemudian melakukan training yang baik terlebih dahulu, sehingga ketika masuk ke dalam dunia nyatanya sudah siap menjalaninya. Maka diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada, ya, makhluk yang tercipta ini tempat yang terbaik untuk berlatih. Quran surah kedua Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah di ayat ke-35-nya diperkenalkan tantangan sekaligus musuhnya yang paling nyata. Kita turunkan Quran surah kedua. Saya perbanyak dulu di juz pertama supaya mudah kita mengenalinya saat menghafalkannya. Di ayat ke-36, ya, sampai kemudian dari sini kita turunkan lagi ke Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ini saya tulis dulu Al-A'raf, ya, di ayat ke-11 sampai dengan 13-nya. Saya berikan kurung di ayat 12 karena ini yang paling menentukannya. Kemudian ini terkait berkelindan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-34-nya. Kemudian ini juga terkait berkelindan pelakunya dengan Quran surah ke-18 Al-Kahf, kan? Kahf di ayat ke-50. Ya. Kemudian setelah itu diturunkan, ya, mulai misinya. Misi diturunkan, ya, di bumi mulai dengan Quran surah kedua ayat ke-38. Ya. Ini masih di Al-Baqarah, tidak saya tuliskan lagi karena sudah ada di sini. Dibuka dengan pendahuluan ikrar, komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten dalam kebaikan, ya, di Quran surah ke-7 sudah ada di sini, tidak saya tuliskan lagi di ayat 23. Ini yang dimaksudkan surah ke-7 ayat 23 ini dengan pernyataan Allah pembukanya di Quran surah kedua ayat 37. Kemudian saat yang bersamaan musuh yang tadi yang saya sebutkan juga mengajukan proposal, permintaan khusus kepada Allah untuk menyesatkan, mengganggu, ya, misi yang dibangun oleh anak keturunan manusia yang pertama diciptakan ini supaya menjauh dari esensi tugasnya, misinya. Maka diajukan dan dihimpun pengajuan ini disampaikan pada kita sebagai informasi supaya kita waspada. Di Quran surah keempat, karena belum saya tuliskan An-Nisa, kan? Di ayat yang ke-118 sampai 119. Ya. Kemudian setelah diketahui ini diminta kita untuk mulai melakukan aktivitas setidaknya memenuhi hajat kehidupan kita dulu, ya kan? Di Quran surah kedua ayat 168 sekaligus diperkenalkan gangguan-gangguan ini sudah akan mulai ketahui sampai dengan 169. Setelah itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya semua aktivitas ini diarahkan kepada misi yang dibawa, yaitu Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat. Ini secara umum, ya, nanti detailnya ada di seluruh Al-Quran, ya, detailnya di seluruh Al-Quran. Jadi saya masuk ke sketsa umum dulu untuk menjelaskan kepada kita, ini loh misi kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Sampai detik ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Ya, nanti detail dari ini baru kita turunkan arahnya mau kemana, gitu kan? Ini di ayat yang ke-56. Nah, karena papan tulisnya cukup sampai sini, maka kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, untuk sketsa umumnya. Nanti detailnya kita keluarkan satu demi satu ayat
di dalam Al-Quran yang kemudian menjelaskan rincian-rincian, tafsir-tafsir, penjelas-penjelas dari sketsa umum yang telah ditampilkan dan telah kita catat bersama, insya Allah sebelum dihapus. Ya. Jadi nanti kalau sekiranya terhapus, Anda tinggal review, ya, lihat kembali tayangan yang sebelumnya. Baik, secara cepat, kita masih punya waktu sampai ke Isya. Saya ingatkan kepada teman-teman yang terhubung, khususnya di luar Indonesia. Ya, mungkin di wilayah timur sudah masuk lebih dulu, bahkan sudah selesai, boleh jadi. Jadi kita saat ini, sebentar lagi, saya kira ada kurang lebih 23 menit masih menjelang ke Isya. Jadi kita masih ada kesempatan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman sekalian kita fokus. Kita akan membahas tentang esensi kehidupan manusia. Ya, hikmah di balik penciptaan, perjalanan hidup, dan kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan Quran surah ke-15, Al-Hijr, ayat ke-28 sampai dengan 30. Sebelum kita mulai dengan penjelasan ayat ini, penting saya utarakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mencipta manusia, maka Allah sudah mencipta lebih dulu terutama dua makhluk, ya, yang paling khusus, yaitu pertama kalangan malaikat yang diciptakan dari nur, dari cahaya, yang sifat pembawaan kehidupannya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanamkan jiwa takwa semata. Takwa adalah kumpulan dari seluruh sifat-sifat kebaikan dan kepatuhan. Secara singkat, ya, takwa itu kumpulan dari seluruh sifat-sifat kebaikan dan kepatuhan. Ya, kepatuhan dalam konteks mengerjakan seluruh perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan kebaikan dalam sifat-sifat kemuliaan. Karena itu, malaikat disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbebas dari perbuatan maksiat karena sifat kebaikannya ini, dan juga memiliki kepatuhan yang paripurna karena sifat takwa yang terkandung di dalamnya. Ini semua diuraikan secara jelas dan terang di Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6, di penghujung ayatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak memiliki potensi untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Bahkan saking patuhnya dengan perintah Allah, hanya yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Yang tidak terkait dengan tugasnya, tidak terkait berkelindan, maka ia tidak punya wewenang untuk mengerjakan atau bahkan berpindah tugas. Jadi tidak pernah kita dengar pertama malaikat misalnya berbuat maksiat. Ya, jadi kalau ada berita-berita di buku-buku tertentu atau kitab-kitab tertentu, misalnya malaikat Jibril berbuat maksiat, misalnya bekerja sama dengan iblis atau dengan jin tertentu, ya, untuk mengerjai manusia atau menghambat misi Rasul, maka itu mustahil. Ya, karena itu tidak pernah dengar oleh kita semua misalnya malaikat Jibril korupsi ayat, ya, apalagi korupsi bansos misalnya atau korupsi-korupsi yang lain, itu mustahil. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, mereka patuh dan tidak berganti tugas. Malaikat maut ya tugasnya nyabut nyawa aja. Ya, Quran surah ke-32 misalnya, As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berjiwa itu pasti akan ada gerbang perpindahan kehidupan yang meninggalkan dunia yang disebut dengan kematian, maut. Nanti ada tugas malaikat, ya, khusus untuk membawa maut, mencabut nyawanya, mencabut nafasnya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu dalam diri manusia itu nanti akan kedatangan maut. Yang bawa siapa? Malakul maut. Ya, jadi bukan malaikat-malaikat yang lain, bukan Mikail misalnya, bukan Israfil, semua punya tugas masing-masing. Nggak pernah misalnya malakul maut, saya bosan nih ngelihat Fir'aun kayak gini, kamu aja malaikat Israfil yang cabut. Tidak. Semua ada pakemnya, semua ada tupoksinya. Itulah malaikat. Jadi jangan pernah kita kemudian menyanjung malaikat karena memang sudah sempurna, ya, dan tidak pernah juga kita merendahkan diri sendiri karena ada kekuatan dalam diri kita yang akan diinformasikan dengan sangat luar biasa oleh Allah, yang dengan itu bahkan derajat manusia bisa ada di atas levelnya malaikat. Baik, yang kedua sudah ada jin. Jin, ya, jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah derajat malaikat dari segi materinya. Kalau malaikat dari nur, cahaya, itu kan yang halus, dalam, tajam, cepat, ya. Kemudian jin berada di bawahnya, diciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Itu di Quran surah ke-15 ayat ke-27. Jadi kalau di ayat ke-27-nya Allah informasikan, ya, jin diciptakan sebelum manusia. Jadi setelah malaikat ada apa? Jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jin itu, para jin kami ciptakan sebelum manusia kan dari bahan bakarnya, dari bahan materinya, yaitu api yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Dinamakan al-jin dan dilekatkan nanti dengan nama manusia untuk memberikan gambaran dimensi yang berbeda.
sifat yang tidak sama, materi yang tidak serupa. Dari kata jannah, jannah itu sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak. Nanti setiap turunan kata jim dan nun itu belum nampak dalam pandangan, tidak kelihatan. Apapun tambahan katanya setelahnya, umumnya demikian. Seperti jim dengan nun misalnya ditambah ya dengan nun lagi, ya. Ada jim ya dengan nun misalnya gini, tambah ya tambah nun menjadi janin misalnya, janin. Nah, janin kenapa disebut janin? Karena tak nampak dalam kasat mata kita seperti ini, terdapat dalam rahim. Ya, kemudian jim ditambah nun ditambah ta. Seperti ini misalnya jannah. Ya, jannah, jannah. Jannah kenapa disebut jannah? Surga disebut jannah karena belum tampak dalam pandangan kita sekarang. Ya, nanti kita akan lihat dengan bekal kita yang cukup dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita akan hadir di dalamnya. Ini mau pakai jim harakatnya jannah, mau pakai jinnah, jinnah jamak dari jin, minal jinnati wan nas. Kemudian junnah, ya as-siyamu junnatun, siam puasa itu jadi perisai. Kenapa perisainya disebut dengan junnah? Karena tidak tampak dalam pandangan kita. Orang yang sering puasa itu nanti Allah akan tanamkan, hadiahkan perisai dalam dirinya yang bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat. Semakin sering puasa, semakin meningkat ibadah, puasa sunnahnya dan sebagainya, nanti ada kontrol dalam jiwa, itu yang disebut perisai. Jadi ketika akan berbuat maksiat, dia mencegah, mengingatkan, bahkan menghambat. Jangan lakukan, suara hatinya kuat. Itu yang disebut dengan junnah. Kembali, makhluk ini disebut jin karena dimensinya terkait dengan kehidupan manusia, tidak terlihat oleh manusia. Ya, dan jin tersembunyi, fitrahnya tersembunyi. Jadi sekali lagi, kalau ada jin melakukan penampakan, ini menandakan jinnya sedang punya masalah. Jelas ya? Jinnya sedang punya masalah. Apalagi yang manusia cari-cari penampakan jin. Nah, itu sangat bermasalah. Jelas ya? Nah, sekarang setelah kita ketahui ada malaikat, ada jin sebelumnya, dan termasuk jin pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tugas ibadah. Ya, punya tugas ibadah. Ya, kita ambil misalnya secara umum di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Mohon izin sebelumnya kita bacakan untuk kami di sini doa turunnya hujan, ya Allahumma shayyiban nafi'a, karena saat ini di lingkungan kami sedang Allah anugerahkan turunnya hujan. Semoga memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua insyaallah. Baik, Allah berfirman di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin. Kita ambil materi jin dulu di sini dan manusia, kecuali tujuan penciptaan itu supaya mereka bisa memaksimalkan aktivitasnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dua makhluk yang telah tercipta sebelumnya, malaikat ibadah. Ada yang bertahmid, bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya, bertakdis, ada yang mengangkat arash, ada yang menurunkan hujan, mengatur segala kehidupan-kehidupan terkait dengan aspek hamba dan sebagainya, yang lainnya, maka itu pun ibadah. Jin juga demikian, saat diciptakan mereka ditugaskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kemudian alur yang tadi kita sampaikan ini, lalu Allah menjelaskan, menginformasikan kepada kita semua dalam Al-Quran dan spesifik pada saat itu kepada malaikat dan jin bahwa akan ada makhluk baru yang diciptakan, bukan malaikat, bukan jin. Dan di balik penciptaan ini akan membawa satu misi yang sangat besar, satu visi yang sangat istimewa. Makhluk inilah yang kemudian diciptakan oleh Allah, diperkenalkan dalam Al-Quran di surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28 setidaknya sampai ayat 30-nya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Nah, ini kenapa saya bahas malaikat dan jin dulu, karena nanti akan terkait berkelindan dengan apa yang akan kita uraikan. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula dengan umatmu, ya kan? Ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, menyampaikan kepada seluruh malaikat dan kalangan jin, ya, sebagian yang hadir pada saat itu. Ini menggunakan satu pendekatan sinekdok pas prototo. Sebagian disebutkan untuk mewakili keseluruhan. Karena sebagian besarnya yang ada malaikat, ada kalangan jin, sebagian hadir pada masa itu. Nanti kita akan lihat siapa di antara jin yang ada ini. Nanti kita akan gali keterangannya dalam Al-Quran, kita akan temukan. Jadi cara mengartikannya ketika Allah menginformasikan pada kalangan malaikat dan sementara sebagian jin yang ada pada saat itu, jin tertentu. Nanti kita akan lihat ya bahwa inni khaliqum basyara, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku menggunakan di sini pakai inna, ya, kemudian menggunakan ya nisbahnya kepada Allah untuk menguatkan, ya. Inna itu harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kan untuk innanya. Jadi huruf taukid, huruf penguat yang menajamkan, menancapkan sesuatu pesan dengan kuat. Jadi nasab itu bukan hanya mengandung harakat fathah untuk membuka.
ya, tapi juga memberikan kesan sesuatu yang ditancapkan dengan kuat. Ya, orang Arab mengatakan nasaba rajulu asahu ya fil ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya dengan kuat, saking ditancapkan kuatnya dia nggak bisa digerakkan. Wah, kokoh kuat gitu. Itu nasaba. Jadi huruf inna ini selain dia menguatkan sebuah pesan, sekaligus meminta untuk menancapkan pesan itu ke dalam jiwa sehingga benar-benar diyakini dan menghilangkan keraguan. Makanya di Arab kalau ada orang ragu, itu salah satu alat yang digunakan untuk menguatkan dan menghilangkan sifat keraguannya, itu menggunakan huruf taukid. Di antaranya apa? Inna. Apa yang dikuatkan ini? Yang dikuatkan adalah kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung mengatakan inni khaliq, aku kuatkan pesanku pada kalian. Tanamkan ini dalam jiwa kalian, kata Allah, jangan ragu sama sekali. Sungguh aku itu khaliq. Ya, aku sang pencipta, kata Allah. Ya, aku sang pencipta. Allah sendiri yang menyebut dirinya dengan apa? Khaliq. Ya, ini saya pernah komparasikan bandingkan dengan kitab-kitab lain yang ditemukan sampai saat ini di muka bumi. Allahu Akbar, saya hanya temukan dalam Al-Quran satu pernyataan yang tegas, kuat, gak pernah ragu, yang menyatakan saya Allah, saya sang pencipta, sembah saya. Ya, saya Allah, saya Tuhan, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Seperti di Quran surah ke-20 misalnya Thaha ayat ke-14, tegas sekali kalimatnya. Innani anallah, inna pakai nun wiqayah lagi setelah itu. Ya, untuk memisahkan antara penguat, tancapkan, dan tegaskan kepada Allah. Ya, Allah bisa mengatakan ini, tapi Allah tegaskan innani, pakai nun wiqayah, pakai ya di situ. Innani anallah, aku tegaskan pada kalian, tancapkan pada jiwa, jangan pernah ragu. Ya, yang Tuhan itu hanya aku, kata Allah. Yang layak disembah, yang layak dipertuhankan. La ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budni, sembah saya. Silahkan Anda cek, cari, temukan di kitab-kitab lain, kitab apa saja yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Demi Allah saya katakan, tidak akan pernah ditemukan. Kenapa? Ada fitrah ketuhanan, ada fitrah kerasulan, ada fitrah kemanusiaan. Ya, ingat baik-baik. Fitrah ketuhanan hanya akan mengatakan saya Tuhan dengan sangat tegas, lugas, dan pede. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat ketuhanan. Yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan tidak akan mungkin menyatakan itu karena hatinya akan mencegahnya. Ya, karena itu Rasul tidak mengatakan demikian. Tidak ada satupun Rasul, Nabi mengatakan saya Tuhan. Silahkan cek dalam sejarah dan sebagainya. Temukan referensinya. Nggak ada. Di kitab manapun yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Tidak ada. Kalaupun ada pemaknaan dari manusia, nggak ada redaksi yang tegas yang menyatakan demikian. Apalagi manusia biasa. Fir'aun aja sampai ngeralat ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling agung. Dia ralat kembali. Ketika akan sampai nyawanya ke kerongkongan, dia katakan, aduh aku tobat, aku salah, katanya. Aku salah. Saya beriman sekarang, beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Anda bayangkan. Jadi nggak pernah punya fitrah ketuhanan, nggak ada selain sifat-sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kerasulan demikian, punya fitrah kenabian, punya fitrah kerasulan. Apa itu? Di antaranya sifat ma'sum, dikuatkan oleh Allah lewat mu'jizat, dan ini tidak melekat kepada kemanusiaan biasa. Nggak ada pada manusia biasa. Contoh ilmu, ya, Nabi, Rasul diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya sifat kenabian, langsung diajarkan. Kita manusia biasa diberikan potensi oleh Allah, dan potensi itu yang kita gali dengan berikhtiar supaya keluar dalam bentuk pengetahuan. Kita serap informasi, data diolah jadi informasi kemudian dipelajari sehingga menjadi knowledge, pengetahuan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Itulah alur kehidupan kita semua. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Kata Allah, saya tegaskan pada kalian, tanamkan dalam jiwamu yang paling kuat, akulah sang pencipta, akan mencipta makhluk baru selain malaikat, selain dan jin. Siapa itu? Basyara. Ya, basyara. Maka disebutkan pertama kali manusia dengan nama Basyar. Ya, nanti teman-teman bisa lihat juga dalam kajian Sitama. Insya Allah nanti kita akan teruskan kembali. Kita siapkan materi-materinya yang berkesambungan dengan yang sebelumnya. Ya, nanti di Sitama, ya, serupa tapi tak sama. Nanti nama manusia pernah kita bahas. Ada Bashar, ada Insan, ada Ins, ada Nas, ada Bani Adam. Ya, di sini Allah perkenalkan materi utamanya dengan menggunakan kata Bashar. Pertama untuk menunjuk penampilannya yang sangat baik, yang sempurna, berbeda dengan binatang dari tampilan kulitnya halus, baik. Di Bashar itu diantara maknanya kulit yang tampak halus dan baik. Ya, kulit yang tampak halus dan baik, rupa yang sangat istimewa. Karena itu di Quran surah ke-95 di ayat yang keempat Allah menyampaikan tegas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ingin tegaskan pada kalian, kata Allah, bahwa kami telah mencipta manusia itu dalam rupa yang sangat istimewa, bentuk yang sangat sempurna. Ahsan, ya. Allah tidak mengatakan misalnya jayyid, tidak mengatakan hasan, tapi ahsan. Ahsan, yang paling sempurna sesuai maslahat hidupnya. Jadi sesuai maslahat hidup kita. Jadi semua diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Tapi ketika melihat perbedaan-perbedaan,
ya warna kulitnya misalnya, ikhtilafi alwanikum, ya. Kemudian juga perbedaan misalnya warna bola mata, perbedaan warna rambut dan sebagainya, perbedaan hal-hal yang tampak secara ringan dalam kehidupan warna itu untuk maslahat kehidupan kita. Kadang menyesuaikan dengan iklim, dengan cuaca, dengan tuntutan dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu manusia sempurna penampakannya. Kalau masih belum percaya, nanti sehabis pandemi datangi ya Ragunan misalnya yang ada sekitaran Jakarta, Pasar Minggu, datangi misalnya dunia di mana yang tempat-tempat kebun binatang lah gitu kan. Mau yang di Surabaya, mau yang di kemudian di ya Sumatera misalnya, di Kalimantan, kan, atau di tempat-tempat lain, silahkan main. Dan Anda lihat misalnya, bandingkan dengan badak ya. Anda akan tahu bahwa kita paling sempurna dibandingkan dengan hewan. Kalau perlu antrikan satu-satu, singa, monyet, siamang, dan sebagainya. Cek, bandingkan dengan diri sendiri, lihat di kaca, dan insya Allah tampilan paling bagus. Yang kedua, Bashar ini menggabungkan dua potensi sekaligus. Satu, takwa yang dimiliki oleh malaikat. Yang kedua, juga nafsu ya, atau fujur, yang ini dilekatkan pada hewan. Karena itu hewan itu punya sifatnya cuma fujur saja, nafsu saja. Karena itu jangan dituntut berlebihan terhadap hewan. Ya, misalnya hewan ikut sedekah, ya, itu susah kita akan arahkan demikian. Walaupun dia bertasbih kepada Allah dengan caranya, tapi jangan tuntut berlebihan. Ya, karena itu jangan heran kalau hewan misalnya ya bangga tampil tanpa busana. Ya, kuda misalnya keliling ibu kota pakai delman, nggak pakai celana, depan Anda cuman ketawa-ketawa, hihihi gitu kan. Nah, itu memang hewan, ya binatang. Tapi kalau Anda ikut-ikutan, ya itu yang aneh gitu kan. Ya, karena kita bukan hewan, tampilan sudah beda, kemudian fisik kehidupannya sudah lain. Kenapa? Karena ketika diberikan nilai nafsu itu disandingkan dengan takwa. Ini yang dimaksud dengan Quran surah 91 di ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ketika sempurna penciptaan manusia itu ditanamkan ke dalam dirinya roh, maka menjadi nafas fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami tanamkan jiwa takwa dengan fujur. Fujur ini kami tanamkan lawan daripada takwa untuk menjadi katalis, ngangkat supaya yang takwanya itu naik. Ya, karena itu sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan ketika ada sabar, ada marah, ya kan? Ada jujur, ada dusta, ada rendah hati, ada sombong, sifat-sifat yang sombong, amarah, kemudian apalagi misalnya dusta diciptakan bukan ingin menjadikan manusia larut dalam kedustaan, kesombongan, kemarahan, bukan, tapi untuk menjadi katalis supaya yang baik-baiknya muncul. Kalau nggak ada marah, bagaimana bisa muncul sabar? Karena itu Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Manusia akan cenderung bahagia, nyaman, sukses kalau bisa melihat yang fujur ini untuk bisa merespon sifat baiknya supaya digunakan dan naik ke permukaan. Itu hikmah penciptaannya. Gabungan ini disebut dengan bashar. Jadi manusia itu luar biasa. Ya, jadi kalau malaikat soleh, wajar. Dia nggak berjuang dengan nafsu. Malaikat nggak punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu, dia nggak makan. Ya, Nabi Ibrahim pernah tawarkan makanan, Quran surah ke-51, ayat 24-30 itu. Nggak dimakan. Ya, karena memang nggak ada nafsunya. Tugasnya bukan ke situ. Ya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Padahal beliau sudah masak gulai yang enak dihidangkan, ya. Kemudian tamunya sudah duduk, dilihatin aja. Ya, tangannya nggak nyentuh gitu kan. Nggak lihat, nggak makan. Kenapa? Emang nggak ada nafsunya. Karena diciptakan dengan sifat takwa saja. Arahannya untuk ibadah saja. Dalam konteks untuk mengagungkan Allah dengan segala tugas-tugasnya. Manusia, ya tidak mudah menjadi soleh. Karena ada nafsu. Dia mesti berjuang. Makanya Anda, saya, kita baru bangun tidur aja udah harus menaklukkan nafsu. Ya, kan sudah ada pilihan kan. Baru bangun tidur kan mau milih. Mau ke toilet, mau duduk, mau wudhu, mau tahajud, mau tidur lagi. Aduh, ini masih jam 3, tiduran dulu aja sebentar. Nanti insya Allah jam setengah 4 bangun. Bangun-bangun jam 7. Itu sudah perjuangan, jadi nggak mudah. Malaikat mau tasbih tinggal tasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdi. Kita mau tasbih berjuang dulu. Subhanallah, subhanallah, tek 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 tek, mi tek tek lewat. Subhanallah, mi subhanallah, mi. Itu nggak mudah gitu, ya. Azan berkumandang, tayangan hadir depan mata. Apakah itu telenovela yang pernah disukai kah itu? Apakah yang lainnya? Kadang-kadang handphone muncul, status belum dibikin dan sebagainya. Itu perjuangan, ya. Itu nggak mudah. Makanya ketika manusia bisa menjaga level takwanya dan menaikkan itu semua, dia berada di atas level malaikat. Karena perjuangannya melebihi perjuangan malaikat. Nanti kita akan lihat bagaimana malaikat diperintahkan untuk hormat kepada manusia dengan bekal yang Allah berikan dan dengan perjuangan yang dia lakukan. Karena itu anugerahnya tinggi. Dan nanti kelak ketika kita kembali kepada Allah, banyak malaikat memberikan selamat kepada manusia yang telah menaklukkan nafsunya. Dan dihormati oleh mereka semua. Bahkan nanti ada satu rombongan khusus yang mereka semua berparade ketika masuk surga, disambut oleh seluruh malaikat di depan pintu surga sambil diucapkan kalimat, ya salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk Anda telah bisa sabar, menaklukkan nafsu, telah berjuang, kemudian ada tingkatkan takwa dan bisa masuk ke sini. Fa ni'ma uqbad dar. Silahkan nikmati tempat terindah yang telah Allah siapkan. Itulah bashar.
Karena itu kalau dijumpai kata basyar dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, nanti kita harus betul-betul mengeluarkan maknanya. Karena setiap tempat, ya, setiap ayat yang di dalamnya terdapat kata basyar, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita mengelola nafsu dengan baik. Dan yang paling penting nanti kita lihat, kenapa saya uraikan kalimat ini pertama, mengandung makna takwa, mengandung makna nafsu, karena nanti ada tantangan-tantangan yang akan muncul, yang akan kita jelaskan, dan bagian dari perjuangan kita. Dan mengandung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai pahala insya Allah. Baik, kalau sudah paham tentang ini, jadi ini awal penciptaan kita. Ini telah mengandung unsur takwa. Kemudian di sini ada nafsu. Bahkan ini nanti disebutkan setidaknya sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Ini juga sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Ya, kemudian tampil dalam tampilan yang sempurna, ahsanit taqwim. Ya, tampilan yang sempurna. Nah, ini dulu yang ingin saya coba uraikan. Kemudian setelah itu, setelah Allah memberikan satu lintasan pengetahuan tentang spesifikasi manusia, ya, dari kesempurnaan fisiknya, dari bagian sifatnya, tibalah saatnya untuk menginformasikan kepada malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Apa hikmah penciptaan manusia ini? Kenapa mesti dicipta sedemikian rupa? Kenapa fisiknya mesti berbeda dengan malaikat dan jin? Kenapa bawaan sifatnya ini mesti begini, tidak yang lainnya? Ya, apa hikmah di balik ini? Karena setiap yang Allah ciptakan itu pasti memiliki peran dalam kehidupan, memiliki manfaat, memiliki fungsi, sekalipun hanya nyamuk misalnya. Ya, tidak ada rasa malu bagi Allah mencipta sebuah makhluk sepanjang itu memberikan kesempurnaan dan hikmah terbaik dalam kehidupan. Quran surah kedua ayat ke-26. Innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah, Allah tidak merasa malu untuk menampilkan sebuah contoh yang memberikan hikmah kehidupan yang dalam dan menyempurnakan nilai kehidupan kita. Baik itu diciptakan nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Lebih kecil lagi. Untuk menyadarkan kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, apa di balik hikmah penciptaan manusia itu? Dan ini menjadi esensi pembahasan kita pada malam hari ini. Dan itulah inti kita berada saat ini di bumi. Jadi kalau selama ini kita berada di sini belum paham tentang esensi kita, maka ada persoalan besar ketika itu kita bawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu, tibalah waktunya Isya, kita jeda sebentar menunaikan salat Isya. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Lanjut teman-teman sekalian, ba'da Isya, dan kepada peserta keluarga besar STUAH, kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Dan nanti ada berita besar yang ingin kami sampaikan, khususnya pada keluarga besar ahli Al-Quran, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jeda sejenak menunaikan salat Isya dan lanjut kembali insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kami di sini telah menunaikan salat Isya berjamaah, alhamdulillah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Dan kami izin untuk menyapa dan sekaligus mengajak serta bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap kita yang telah menunaikan salat diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dan diberikan manfaat dari salat yang telah kita tunaikan. Bagi Anda yang terhubung lewat saluran kami di Adi Hidayat Official dalam kajian spesial malam hari ini di kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution beserta peserta dan keluarga besar STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, mengajak kepada seluruh teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya di luar wilayah Indonesia yang telah mendekati waktu sholat, bersiap-siap dan menyempurnakan sholatnya ditunaikan dengan khusyuk. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kembali kita mengingat tentang visi misi kehidupan kita sehingga bisa mengevaluasi waktu-waktu yang telah berlalu dan menyiapkan waktu kesempatan yang Allah berikan di masa kini dan insya Allah yang akan datang. Khususnya terkait dengan perubahan waktu di penanggalan Masehi akan masuk kepada hari, bulan, dan tahun yang baru, sehingga dengan itu kita telah siap untuk memiliki pijakan untuk mengisi setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang kurang di masa lalu yang telah kita lalui. Baik, kita tadi telah uraikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada seluruh kalangan malaikat dan juga sementara jin yang telah tercipta sebelum manusia bahwa akan diciptakan makhluk baru yang memiliki materi berbeda dengan malaikat dan jin, karakteristik yang tidak sama, dan juga visi misi kehidupan yang tidak serupa. Untuk itu, setelah manusia ini tercipta, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan firman-Nya dan menyampaikan kepada kalangan malaikat dan jin, dan diinformasikan itu kepada kita semua, tertuang dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Baik, kita akan gali sampai di titik ini dulu, ya, pada
ayat ke-30 di surah Al-Baqarah. Kita sampai ke pertengahannya dulu, kita bacakan. Ini telah masuk kita pada bagian kedua. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaika. Sekarang teman-teman sekalian, mari coba kita sejenak kembali ke Quran surah ke-15 ayat ke-28. Ada yang sangat menarik, kita akan temukan di pembuka ayatnya, baik di Al-Baqarah ayat 30, juga Al-Hijr ayat ke-28, dibuka dengan diksi yang serupa, ya, kalimat yang sama. Di Quran surah ke-15, Al-Hijr, di ayat ke-28, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaika. Maka di Al-Baqarah, ya, surah kedua ayat 30 dibuka dengan pembuka yang sama. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Baik, nah saya ingin tegaskan dalam hukum tafsir, tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Ya, setiap kata yang kita lihat ada keserupaan, itu di ilmu tafsir disebut dengan ta'sis lima'nan jadid. Pondasi untuk menyampaikan suatu informasi yang baru. Ya, suasana yang berbeda. Seperti saya katakan, kamu bisa pergi ke tempat ular itu dan hati-hati dengan bisa. Ya, hati-hati dengan bisa. Bisa yang pertama dengan bisa yang kedua itu berbeda. Jadi ada kalimat yang terlihat serupa namun menunjuk pada makna yang tidak sama. Mari kita lihat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il. Ya, ini perbedaannya. Jadi di Al-Hijr ayat ke-28 Allah sampaikan inni khaliq, ya, inni khaliqun. Ya kan? Yang di Al-Baqarah ayat 30 Allah sampaikan inni ja'ilun. Ya, fil ardi khalifah. Perhatikan baik-baik. Khaliqun dari kata khalaqa. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran surah ke-96 ya Al-Alaq di ayat yang pertama. Khalaqa artinya mencipta sesuatu dari yang tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Bahkan semua bahannya, semua materinya itu diciptakan langsung. Ya, dan ini hanya mampu dilakukan oleh Sang Pencipta. Real pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak untuk disembah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena itu Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Ya, isim fa'ilnya, subjeknya khalaqa, itu kata kerjanya, infinitifnya fi'il madhi, yakhluqu akan mencipta, dengan Khaliq, Sang Pencipta. Allah menyebut dirinya dengan Khaliq karena hanya Allah yang sanggup menciptakan dari tiada menjadi ada, dari semua bahannya. Manusia tak mampu. Ya, manusia tak mampu, ini bedanya. Karena itu manusia tidak bisa disebut khaliq. Ya, seorang manusia misalnya mau bikin papan tulis butuh bahan, nggak mungkin ujung-ujung ada papan tulis. Bahannya pun bukan dia yang buat, jadi nggak bisa manusia disebut dengan khaliq. Jelas ya? Mesti ada perbedaan antara khaliq dengan makhluk. Karena itu nanti dalam pelajaran tauhid yang diperkenalkan oleh Al-Quran, Al-Quran menawarkan satu logika yang sangat luar biasa. Dan logika paling dasar adalah dalam hal keberagamaan, asas yang paling utama ada unsur ketuhanan. Jadi kita beragama karena meyakini ada Tuhan. Nah, untuk menguji Tuhan yang benar, disampaikan logika ketuhanan. Ini loh sifat-sifat Tuhan. Ini yang harus benar. Tuhan, logika dasarnya mesti beda dengan selain Tuhan. Ya, Khaliq mesti beda dengan makhluk. Ya, di antara sifat perbedaannya, selain nanti kalau manusia berpasangan, maka Tuhan tidak boleh berpasangan. Kalau manusia punya anak, Tuhan tidak boleh beranak, tidak boleh diperanakan, dan tak bisa kemudian berpasangan bersekutu dengan yang lainnya. Karena yang disifati dengan Tuhan mesti harus dimiliki Tuhan saja dan tidak boleh sama dengan makhluk. Nah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan Khaliq karena Allah mampu mencipta sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada sekaligus dengan semua bahan-bahannya, materi-materinya. Ini yang pertama. Yang kedua, semua ciptaan Allah Khaliq itu harus punya fungsi, punya manfaat, ya kan? Baik, punya faidah, karena mustahil ciptaan Allah nggak punya faidah, nggak punya makna, nggak punya fungsi. Ya, kalau dia bendanya benda mati tak bernyawa, ada fungsi, ada manfaat yang bisa kita dapati. Kalau dia punya nyawa, apalagi punya kemudian akal dan sebagainya, maka dia harus punya misi, punya visi di balik penciptaannya. Nah, kalau kita ingin menanamkan satu fungsi, satu misi, satu visi, manfaat dari satu hal yang tercipta, itu bahasa Arabnya menggunakan kata ja'ala yaj'alu. Ya, isim fa'ilnya, subjeknya ja'il. Nah, paham sampai sini ya? Saya ingin katakan begini, ini apa? Ya, ini spidol, ya, pena misalnya. Ini sudah ada. Saya ingin katakan apa fungsi pena ini? Baik untuk menulis misalnya, ya, atau dalam kajian-kajian umum untuk mengingatkan yang ngantuk misalnya, ya. Maka saya katakan ana ja'ilunil qalama ramyan linnu'as. Saya jadikan spidol ini untuk mengingatkan lontar yang ngantuk. Ana ja'ilul qalama wasilatan lil kitabah. Saya jadikan ya spidol ini, pena ini sebagai wasilah perantara untuk menulis misalnya. Itu menjadikan, artinya memberikan fungsi, misi pada sesuatu.
Nah, jadi apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Ketika yang pertama, Allah menciptakan manusia yang materinya beda dengan malaikat, beda dengan jin, maka kewajiban Allah pula kemudian terikat untuk menerangkan apa fungsi, misi, visi di balik penciptaan makhluk manusia yang beda dengan malaikat dan jin ini. Sampai-sampai untuk membawa misi ini, mesti ada makhluk baru. Nggak bisa malaikat, nggak bisa jin, mesti ada makhluk baru. Ya, yang menjalani fungsi, yang menjalani misi dan visi kehidupan yang akan disampaikan ini. Maka Allah sampaikan, inni ja'ilun, ya, aku, kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Allah Rabb Subhanahu wa taala memfirmankan, menyampaikan kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu, menyampaikan fungsi di balik penciptaan bashar, manusia yang diciptakan itu selain malaikat dan jin, ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan memberikan misi kehidupan untuk mereka. Ini misi kita, ya, misinya sekaligus nanti ada visinya, ya, ini disatukan, visinya diterangkan, kemudian nanti misinya dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pertama disampaikan fil ardi, jadi tugas kehidupannya, misi kehidupannya, ya, pekerjaan yang harus diemban sebagai tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala fil ardi. Pertama Allah jelaskan tempatnya, ya, fil ard. Al-ard, ya, yang kita terjemahkan saatnya dengan bumi, tempat yang dipijak. Jadi ardun itu asalnya tempat yang dipijak, ya, setiap tempat yang kita pijak itu ardun, di tempat kita tinggal. Baik, sekarang pelan-pelan teman-teman sekalian, ya, lawan dari ardun sama yang tinggi, yang di bawah kan dipijak pasti rendah, ya kan? Yang dipijak pasti rendah, karena itu sifatnya disebut dengan dunia, ya, seakar dari kata dana yadnu, dunuan wa dunyaan, ya, dunia. Kenapa disebut dengan dunia? Ya, diantara maknanya sesuatu yang rendah atau dekat atau rendah. Karena itu sifat kehidupan kita di bumi itu kenapa disebut dengan dunia? Karena begitu singkat, begitu dekat dengan kematian. Begitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu segala yang terjadi, yang pernah kita lalui seakan-akan singkat, baru kemarin kita rasakan. Ya, coba deh cek. Kayaknya baru kemarin ya kita kajian, sekarang udah kajian lagi, padahal udah sepekan kan? Ya. Kayaknya baru kemarin deh kita diuji dengan COVID, padahal nggak terasa sudah lebih daripada 8 bulan, 9 bulan. Ya kan? Hampir mau setahun loh. Bahkan udah lewat kalau di Wuhan. Ya kan? Dari Desember ke Desember lagi, sekarang udah tahun baru gitu kan. Nah, kayaknya baru kemarin deh. Kayaknya baru kemarin. Padahal SD udah lama, udah punya anak, udah punya cucu gitu. Nah, itulah kehidupan dunia. Jadi kalau kita nggak paham tentang fungsi kehidupan kita, nggak ngerti esensi hidup kita, maka hilanglah. Waktu terbuang, kesempatan hilang yang telah Allah berikan pada kita. Karena semua terasa singkat. Tapi yang singkat itu punya makna. Kalau nggak dikumpulkan dengan benar, bahaya saat kita pulang kepada Allah. Itu persoalannya. Ya, karena itu teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Pertama misi kita di bumi nih. Bukan di langit, bukan fis sama, ingat. Ya, bukan fis sama. Allah katakan fil ardi. Yang di langit nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poinnya. Artinya apa? Kalau kita sudah meninggalkan bumi, ini pesan penting pertama yang harus kita ketahui. Kalau kita sudah meninggalkan bumi yang kita pijak, dunia dengan segala sifatnya, meninggalkan bumi yang kita pijak dalam pengertian beraktivitas, telah meninggal dunia, maka selesailah kemudian tugas kita. Tinggal bagaimana tugas ini dinilai kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan balasan. Ya, karena setiap tugas itu pasti punya konsekuensi. Anda bertugas di kantor, punya konsekuensi kan? Kalau pekerjaan Anda benar, apa yang diberikan kepada Anda? Rewardnya. Kalau pekerjaan Anda nggak benar, apalagi pekerjaan Anda menyimpang. Di kantor korupsi, ya dihukum lah. Ya, silahkan cek Anda kerja dimanapun. Mau jadi pejabat, jadi birokrat, ya jadi apapun. Ketika Anda bertindak salah, ya Anda dihukum. Dunia kemanusiaan, ya dihukum. Masa Allah nggak adil? Allah nggak berikan hukuman, pasti diberikan pelajaran. Dan sifat keadilan Allah menjadikan kalau kita baik diberikan kemudian penghargaan terbaik, apresiasi yang istimewa. Kalau kita menyimpang dari itu, apalagi berbuat maksiat, maka diberikan hukuman sesuai dengan kadar maksiat yang diberikan atau dilakukan sebelumnya. Karena itu penting untuk disadari bahwa sepanjang kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di bumi, maka manfaatkan sebaik-baiknya untuk menunaikan misi kehidupan yang telah Allah tetapkan kepada kita semua dengan baik. Karena kalau sudah selesai ya kehidupan itu, batasnya, kuotanya diberikan, selesai itu semua, maka tugas tuntas, tak punya kesempatan kita untuk menyiapkan bekal kembali. Selesai. Bahkan tidak sedikit di antara manusia diungkapkan oleh Al-Quran, ada yang memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan walau sekejap, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan gunakan sisa waktuku ya Allah, walaupun hanya semenit saja, walaupun hanya sekejap saja, untuk aku gunakan semua berbuat baik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, apapun profesinya. Oke, baik. Ini ya poinnya teman-teman sekalian. Ini tempat yang dipijak. Saya mohon izin menghapus dulu bagian atas supaya saya bisa menuliskan narasi yang kita buat sehingga alurnya bisa diketahui dengan baik.
Ini poinnya. Tugasnya fil ard. Ya, ini di bumi. Dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya sesuai dengan batas yang Allah berikan kepada kita. Nah, batas hidup itu ya dalam rangka kita bertugas di bumi membawa misi ini nanti akan kita jelaskan, itu batasnya disebut dengan ajal namanya. Ajal. Ya, ajal. Ajal. Itu poinnya. Jadi semua yang beraktivitas di bumi, ya semua yang beraktivitas, baik dari manusia pertama yang diturunkan ke bumi sampai dengan yang terakhir itu punya batas kehidupan. Sampai dia selesai meninggalkan kehidupannya di dunia, sifat bumi tadi, dan selesai kehidupan bumi kemudian selesai dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajal namanya. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, dan setiap umat, bukan hanya 1-2 orang, semua ya disifati oleh Allah dengan kata umat. Di umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh alaihissalam sampai ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari umat pertama, umat kedua, umat ketiga, bukan 1-2 orang. Semua manusia yang pernah tinggal di bumi beraktivitas sesuai dengan misi kehidupannya, semua punya batas waktu kehidupan. Walikulli ummatin ajal. Ini poinnya. Fa'idza jaa ajaluhum, fa'idza jaa ajaluhum, maka jika telah tiba ajalnya, selesai batas hidupnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kemudian kita minta diundur, atau mungkin kita ingin majukan, ya Allah, batas hidup saya majuin aja, nggak bisa. Dengan keadilan Allah sudah diset sempurna. Ya, sampai dengan batas sekian. Ya, ada yang 63 tahun, ada yang di atas itu, ada yang di bawah itu, gitu kan? Dan seterusnya sesuai dengan maslahat kehidupannya. Karena itu penting baik-baik manfaatkan sisa hidup ini. Ya, penting dihargai betul, dilihat betul, sudah sesuai nggak dengan misi kehidupan. Ya, apapun ini cuma titipan aja, ya ini cuma casing aja. Apa yang sekarang dititipkan kepada kita sesuai passion yang kita pilih dalam kehidupan itu cuma casingnya aja. Tetap kita bawa misi yang sama. Ini kalau nggak dimanfaatkan dengan baik rugi. Mau jadi apapun, jadi ustadz, jadi kiai, jadi habib, jadi rakyat, ya, jadi pejabat misalnya, ya, jadi birokrat, jadi diplomat, di militer, di kepolisian, dimanapun, semua punya tugas yang sama. Ya, dengan passionnya masing-masing. Kalau nggak benar membawa itu, celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita semua mesti koreksi diri. Ya, kita lihat kembali, arahkan kembali dengan baik apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita, walaupun kita memilih untuk beraktivitas sesuai dengan apa yang kemudian kita kehendaki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa pilih dengan kehendak kita, tapi kehendak kita akan ikut kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hukumnya. Jika baik, ini hasilnya, jika buruk, ini akan diperoleh. Kembali. Ini ajal. Nah, sekarang bagaimana nanti cara mengisi ajal? Bagaimana cara mengisi ajal itu? Teruskan ayatnya, nanti kita akan lihat detailnya, kan? Cara mengisi ajal itu, teman-teman sekalian, maka pertama lo terangkan dulu visi hidupnya. Nanti baru kepada detailnya, baik waktunya, kan? Gabungan waktu dengan aktivitasnya seperti apa. Teruskan ayatnya. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Khalifah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian pertama. Apa khalifah itu? Ini kadang-kadang kalau kita nggak menggali dasar kedalamannya, dibawa ke pendekatan macam-macam bisa jadi sensitif. Ya, bawa ke politik jadi sensitif, ke ekonomi jadi sensitif, kemana-mana gitu kan. Karena itu kita tempatkan dulu di tempat yang benar, ya, sesuai dengan konteksnya. Pertama, khalifah, kalau kita ambil dari akarnya dulu, dari kata khalafa yakhlufu. Ya, khalafa bisa yakhlifu, bisa yakhlufu. Bisa ada dua makna di sini. Ya, khalafa. Khalafa itu akarnya, itu sesuatu yang menggantikan. Ya, saling menggantikan, gantikan. Kita ambil contoh di Al-Quran surah ke-19 Maryam, ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Ya, maka setiap generasi itu akan saling menggantikan. Apalagi kalau ada nanti pelaku maksiat yang sudah bermaksiat luar biasa, ya, susah diajak tobat dan sebagainya, maka Allah akan gantikan generasi yang lebih baik lagi, yang mau sholat, mau mendekat kepada Allah. Nanti secara ya siklusnya akan muncul orang-orang baik untuk menggantikan orang-orang yang tidak baik. Nanti akan jalan sesuai dengan ikhtiar kemanusiaan. Tapi sifat manusia sendiri ketika menjalani kehidupan di bumi disebut oleh Allah dengan nama khalifah. Dari akar kata khalafah, makna pertamanya, satu, memberikan kesan bahwa kehidupan di bumi itu membawa misi yang akan kita jalani, sifatnya akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ini pesan pertama, nggak ada yang abadi, yang tadi saya terangkan. Saling menggantikan.
Ayah wafat, gantikan oleh anak, anak wafat, gantikan oleh anaknya lagi, oleh anaknya lagi, oleh anaknya lagi. Karena itu, turunan dari ini semua, untuk menjadi khalifah yang baik, membawa nanti misi kehidupan di bumi, karena akan saling menggantikan, Allah meminta kita untuk membawa diri, ya, membekali diri dengan baik, dan mewariskan bekal itu kepada generasi-generasi yang akan menggantikan kita. Maka turunlah ayat-ayat menjelaskan. Misal, Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kata Allah, hei, hendaklah kalian merasa khawatir, merasa takut. Kalau nanti sepeninggal kalian digantikan oleh generasi yang lemah, maka kalian siapkan. Jangan sampai dia lemah. Lemah akidahnya, lemah pengetahuannya, lemah harta bendanya. Kalian siapkan dengan baik. Ya, karena itu diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, misal di Quran surah ketiga Ali Imran. Di ayat 35 sampai 37, bagaimana kemudian seorang tua itu menyiapkan generasi lebih baik sehingga bisa menggantikan mereka di masa depan. Ya, sesuai dengan tantangan kehidupannya. Ya, kita beri contoh misalnya Imran menikah dengan Hannah. Kan masanya Imran dengan Hannah itu akan beda dengan masa anaknya. Karena itu mereka berusaha mendidik ya anaknya dengan baik, yaitu Maryam, dididik dengan orang yang baik. Nabi Zakaria alaihissalam ditempatkan di tempat yang baik, mihrab, diisi dengan rezeki yang halal, dengan yang terbaik. Ya, diberikan kemudian kebaikan-kebaikan, dimohonkan perlindungan kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Maryam tumbuh menjadi perempuan yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Dan Maryam pun menyiapkan lagi anaknya lebih baik dibandingkan dengan ibu dan kakek neneknya, yaitu Isa alaihissalam. Maka itu Isa tumbuh lebih baik dibandingkan dengan ibu dan kakek neneknya ke atasnya. Kenapa? Karena tantangan di masa Isa alaihissalam beda dengan tantangan di masa kakek neneknya, bahkan Imran, bahkan Hannah, bahkan ibundanya Maryam alaihissalam. Karena itu teman-teman sekalian, ini semua bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sifat kehidupan kita di bumi pertama disebut dengan khalifah. Hati-hati, kita pasti punya kehidupan yang akan saling menggantikan. Nggak percaya silakan. Setiap anak yang lahir di muka bumi pasti ada orang tuanya kan? Orang tuanya meninggal, kita yang menggantikannya. Kemudian kita pasti akan meninggal, digantikan lagi oleh anak kita, cucu kita, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, bekal apa yang telah kita siapkan untuk diwariskan pada generasi setelah kita untuk menghadapi tantangannya di masa depan yang lebih daripada kita saat ini? Silahkan cek. Masa-masa kita ke belakang, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, beda kan dengan sekarang? Jauh sekali. Jadi kalau kita tidak siapkan dengan baik, maka mustahil kita bisa membawa misi ini dengan luar biasa dan sempurna kita jalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ya, kata khalifah juga mengandung arti sesuatu yang makmur dan baik. Ya, saya cepat saja karena waktu kita terbatas. Makmur, baik. Ya. Apa itu makmur? Makmur itu dari kata amarah, ya'muru, ya. Bahwa amirun wa dzaka ma'mur. Di antaranya, makna makmur itu sesuatu yang bermanfaat. Saya arahkan ke sini dulu. Sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang melahirkan kesuksesan, ya, dan sesuatu yang mengandung kebaikan. Ini makmur, Dewan Kemakmuran Masjid, yaitu kumpulan orang-orang yang bisa menghadirkan program-program yang bermanfaat di masjid. Ya, dari kata amara ya'muru. Karena itu kalau kita buka Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah. Sungguh orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, jadi memakmurkan itu bukan bikin rame. Makmur itu bukan rame. Kalau cuma rame di pasar rame, alun-alun rame, kebun binatang juga rame. Ya kan? Makmur itu membawa sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Jadi kalau di masjid disebut Dewan Kemakmuran Masjid, maka bikin program-program yang bermanfaat untuk umat. Ya, minimal dalam berjamaah. Ya, man amana billahi wal yaumil akhir, bikin kegiatan yang menguatkan iman kepada Allah, ingat akhirat. Makanya kalau ke masjid jangan cari proyek. Masjid itu proyek akhirat, bukan dunia. Ya, begitu Anda ke masjid, ingat kepada Allah. Dan fasilitas di masjid, fasilitasi masyarakat, orang-orang salat, orang-orang mendekat, supaya dia ingat kepada Allah, meningkat imannya, ingat hari akhir. Ya, pertama dengan salat, cari imam yang bagus, supaya saat mengimami terasa khusyuknya, ada manfaatnya, dengan doanya, ada manfaatnya. Itulah amara ya'muru. Sesuatu yang mengandung nilai manfaat. Sekarang, tarik ke dalam pemaknaan tadi. Teman-teman sekalian, kenapa kita disebut dengan khalifah? Ya, salah satu maknanya adalah untuk membawa sifat-sifat kemakmuran dalam kehidupan. Di antara sifat makmur ini pertama membawa manfaat. Ya, mohon izin. Tidaklah kita diciptakan di muka bumi ini, beraktivitas di bumi, kecuali setiap diri kita membawa tugas untuk menampilkan manfaat yang baik dalam kehidupan. Ya, mohon izin. Karena itu, setiap anggota tubuh kita saja, itu langsung detilnya disifati oleh Al-Quran untuk tampil dalam keadaan yang mulia, memberikan manfaat. Jadi mata ini kalau melihat hanya boleh melihat yang baik-baik saja, yang bermanfaat. Yang tak baik palingkan. Ghaddul basar. Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. Lisan hanya bicara yang baik-baik saja. Nggak boleh berdusta, nggak boleh mencela, nggak boleh bikin hoax misalnya. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Sudah ada.
Ya, tangan mengerjakan yang baik. Ya, alih-alih mengerjakan yang buruk, kalau buruk potong aja tangannya kata Allah. Daripada dipakai korupsi, pakai mencuri, ya, pakai menjamret, pakai begal. Tangan diciptakan untuk berbuat yang baik, bukan untuk melukai orang. Kaki untuk melangkah kepada yang baik. Bahkan jalan sombong aja Allah nggak suka. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan dengan sombong kata Allah, karena diciptakan ini untuk yang baik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, detil Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita. Karena itu disifati anak cucu Adam ini dengan sifat mulia. Karena kenapa? Karena seluruh desain penciptaan tubuhnya itu diarahkan pada kepentingan yang bermanfaat. Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah sifati kemuliaan sebagai bentuk kemuliaan, bentuk pemberian yang istimewa pada seluruh anak cucu Adam. Karramna bani Adam, kami muliakan seluruh anak cucu Adam. Wahamallahum fil bardi wal bahr. Ya, kami berikan mereka kesempatan, kami angkat, kami ajak ada yang beraktivitas di daratan, di lautan, ya kan? Itu sangat luar biasa. Dan kita membawa sifat-sifat kemuliaan ini. Karena itu, apalagi orang beriman, orang Islam, dimanapun Anda berada, tampilkan. Ya, tampilkan si manfaat ini, keimanan kita kepada Allah. Cukup menjadi manusia saja, kita harus membawa manfaat. Karena itu kalau nggak baik, hati kita menolak. Lisan bicara yang nggak baik, hatinya pasti akan protes, itu nggak baik. Ya, tangan mengerjakan yang buruk, hatinya akan protes. Karena sifat fitrah kehidupan kita mengarah kepada kebaikan. Apalagi orang beriman, insan beriman, muslim, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Anda kerjakan, saya seorang ustaz misalnya, ya kan? Anda apa yang Anda kerjakan? Apakah Anda di usaha misalnya? Ya berbuatlah yang jujur. Jadi pengusaha yang jujur, ya jangan suka menyogok, jangan suka bantu orang korupsi, ya bangun kemakmuran yang baik, berikan asas manfaat, dari hasil itu dibagi, gitu kan? Kerjakan untuk hal yang baik-baik. Anda diplomat, Anda birokrat, Anda pejabat, apapun Anda tampilkan yang bermanfaat. Satu saat semua itu akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditampilkan, kemudian dihisab dan menentukan arah hidup kita yang baru saat kembali kepada Allah di akhirat kelak. Jadi ini bagian yang pertama, ya. Yang kedua, ada gambaran juga teman-teman sekalian, khalifah mengandung makna di antaranya kesuksesan. Dorongan untuk sukses, untuk berhasil dalam kehidupan, ya. Karena itu ada isyarat kuat dimanapun beraktivitas, apapun yang kita kerjakan, ayo kita semangat, ya. Ayo kemudian kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran yang memotivasi kita untuk sukses dalam bekerja, beraktivitas. Baik itu di pengetahuan misalnya, ya, yang terkait dengan agama, yang terkait dengan keumuman, beraktivitas, semuanya didorong oleh Allah. Jangan tanggung, sukses sekalian. Ya, sukses sekalian. Berhasil, apapun yang kita kerjakan. Kalau perlu yang paling tinggi. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Allah memberikan bekal kepada kita untuk membawa semua misi kehidupan ini. Jadi kalau Anda punya cita-cita, jangan tanggung, apapun itu. Bahkan semasa belajar. Ya, karena Allah anugerahkan kepada kita, nanti saya buka ketika masuk pada ayat berikutnya. Itu manusia itu makhluk istimewa, jauh dari makhluk-makhluk lain. Luar biasa potensinya. Jadi kalau mau jadi apapun, itu peluangnya selalu besar untuk terjadi. Jadi jangan tanggung, kalau Anda sedang belajar misalnya, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Anda sedang belajar, jangan tanggung-tanggung. Langsung IPK cita-cita 4. Ambil yang paling tinggi. Ya, dan dorong kemampuan kita secara sempurna. Pekerjaan, maksimalkan. Cintai pekerjaan kita, lakukan dengan baik, kerjakan dengan mulia, pasti sukses. Karena itu sudah fitrah. Ya, kesuksesan itu melekat pada kehidupan manusia, kecuali bagi yang nggak pengen. Itu aja. Cuma nanti passionnya di mana, itu pilihan kita. Dan sesuai bekal itu Allah berikan, tanamkan pada kita. Hanya nanti bagian ketiga ada keberkahan yang melengkapi. Itu sisi kebaikannya. Ya, kehidupan yang berkah. Berkah itu mengandung nilai kebaikan yang lebih. Ziyadatul khair. Bagaimana kesuksesan yang kita dapatkan, kemudian mengeluarkan nilai-nilai kebaikan. Ya, mengeluarkan aura-aura kebaikan. Sukses saja tidak cukup. Karena kesuksesan itu harus memberikan dampak kebaikan pada diri kita ataupun orang lain di sekitar kita. Itulah khalifah. Itulah khalifah. Ya, karena itu sekarang coba dicek. Mohon izin teman-teman sekalian. Sampai hari ini, apakah lisan sudah mampu bertutur yang bermanfaat? Berapa usia Anda? 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? Cek lisan dulu saja. Dengannya selama ini banyak dustanya. Ya, selama ini banyak kotornya, banyak celahnya. Bahkan belajar agama pun masih sempat mencela orang lain. Merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu jelek semua, hanya Anda yang baik saja, hanya Anda yang mulia saja. Itu ada yang salah, itu ada penyakitnya. Ya, pandangannya berapa kali melihat yang keliru, berapa kali menatap gambar yang kotor, video-video yang tidak baik, apalagi zaman-zaman saat ini. Katanya khalifah, mana? Ya, kaki, tangan, apapun itu. Ya, kita jangan dulu bicara yang tinggi-tinggi untuk meraih kesuksesan, apalagi cuma dunia. Dunia itu kecil, kalau ada nilainya mungkin Allahu Akbar. Ya, Allah anugerahkan lah, tapi ya akan ditinggalkan. Karena yang hakiki itu akhirat. Coba Anda cari-cari sampai tinggi-tinggi kemudian meninggal. Ya, begitu mau dilantik meninggal. Begitu mau dapat bayaran meninggal. Bisa terjadi. Siapa yang Anda dapatkan? Nah, ini poinnya. Nah, ini kata kemakmuran dari kata amara. Amara. Ya'muru, sifatnya disebut dengan umrun. Ya.
Karena itu, kalau kita bawa ini sifatnya umron untuk mengisi ajal ini, ya, maka istilah dengan umron. Umron dibawa ke bahasa Indonesia disebut dengan umur. Ini asalnya. Berapa umur Anda? Ya, selalu kita jawab dengan batasan waktu kan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Padahal asal kata umur ini seakar dengan kata amarah. Sesuatu yang bermanfaat. Ya, sesuatu yang menampilkan kebaikan, sesuatu yang siap mengajak pada kesuksesan. Sekarang saya tanya, kalau disebutkan berapa umur Anda, sebetulnya yang paling mendekati lah ya, mendekati maknanya, kita tidak jawab dengan waktu. Sebetulnya lebih kita jawab dengan sisi tadi. Berapa umur Anda? Alhamdulillah 40 tahun. Balik tanya, selama 40 tahun itu, kebaikan apa yang telah Anda hasilkan? Manfaat apa yang telah bisa Anda hadirkan? Itu poinnya. Apakah Allah ridha dengan itu semua? Kan? Sudah sukses belum mencapai apa yang kita inginkan? Jalannya seperti apa? Itu poinnya teman-teman sekalian. Karena itu nanti satu waktu ya, kalau sudah sampai ke masanya, ya ke momentumnya kita belajar lagi. Indah, di Islam tuh indah sekali. Ya bahkan Allah tidak membiarkan kata ini berdiri sendiri. Ya, bahkan kalau kita tambahkan sifat dari umur itu, kita tambahkan tak di ujungnya. Umrun, tambah tak di ujung, tak marbutah jadi umratun, umrah. Ada ibadah yang Allah kemudian syariatkan namanya umrah. Yang kalau benar, hikmah, esensi di balik umrah itu akan membimbing kita mendapatkan rahasia di balik umrah. Ya. Makanya kan umrah, ya sederhana kan? Ritualnya, rukunnya terbatas kan? Ya, dari mulai kita berniat, kemudian dalam miqat itu, setelah itu kan kita tempuh 3 ritual utama kan? Dari tawaf, ya, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ya, tawaf itu kan gambaran aktivitas kita. Ya, 7 kali kan kita berputar, 7 kali dalam sepekan kita beraktivitas. Ya, jangan-jangan cuma putar-putar saja, itu ada hikmahnya itu. Ya, hati-hati. Jangan-jangan saat berputar-putar itu hanya untuk mengejar target, tujuan, menyium hajar aswad, mau dekat, saling menyungkirkan orang, menyungkurkan orang. Ya, ngejar karir, yang penting orang nggak boleh. Ya, kita yang harus maju duluan, melukai orang lain, kadang-kadang nginjak orang dan sebagainya. Itu pelajaran besar. Ya, jangan-jangan ditanya putar-putar saja, nggak ada esensinya. Setelah itu apa? Sa'i. Apa artinya sa'i? Bukan lari-lari kecil. Kalau lari kecil, maraton apa artinya? Lari-lari besar. Kan? Sa'i itu dari kata sa'a ya sa'a. Kesungguhan, keseriusan. Sesuatu yang ditempuh dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda mau beraktivitas 7 hari dalam sepekan itu, ini ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah. Kalau fikih nanti kita bisa bedakan. Ya, jangan nanti Anda katakan nih Ustaz Ali ilmu tak-atik, bukan. Ya, Anda yang harus belajar lebih dalam lagi ya. Jadi nanti ada fikih kita tempatkan di fikih, akhlak kita tempatkan di akhlak, hikmah kita tempatkan di hikmah. Dan ada risalahnya, ada turunannya, ada ilmunya, ada referensinya kita bisa gali. Sa'i teman-teman sekalian, gambaran kesungguhan, keseriusan. Ya, itu kan asalnya dari kisah Sayyidah Hajar alaihissalam ketika akan memberikan dengan izin Allah air kepada anak-anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, ya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kehausan kan dicari. Bagaimana beliau ikhtiar dengan sungguh-sungguh digambarkan dalam proses sa'i itu. Makanya disebut sa'i, kan ibadahnya untuk mencontoh perjuangan di masa lalu dengan sungguh-sungguh. Anda harus berpikir yang positif, saring yang jelek-jelek tinggalkan. Jadi dalam keadaan sulit pun kalau ingin sungguh-sungguh, pertama berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saring yang jelek-jelek, tinggalkan yang jeleknya, ambil yang baik, berprasangka baik kepada Allah. Menyaring sesuatu dengan baik, menghilangkan yang kotornya, mengambil yang beningnya saja, itu disebut dengan tasfiyah namanya. Ya, tasfiyah. Tempat yang disebut dengan sofa namanya. Orang yang disebut dengan sufi. Kan? Sufi itu orang yang mampu menghilangkan yang kotor-kotor sehingga yang bersih-bersihnya itu yang dihadirkan. Maka dia tingkatkan zikirnya kepada Allah dalam konteks ibadah syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Di sufi yang sesungguhnya ketika dia banyak dan tingkatkan ibadah dengan konteks dan batasan syariat. Ya, salatnya diperbagus kepada Allah, zikirnya diperbaiki kepada Allah, puasa ditingkatkan, baca Quran yang benar dan baik sehingga hatinya menjadi bening, jadi baik, semakin dekat dengan Allah dan semakin senang menjauhi maksiat. Demikian pula ketika Sayyidah Hajar ingin berusaha dengan sungguh-sungguh, dia tepikan yang kotor-kotornya, dia saring. Maka dia bergerak kemudian naik ke atas bukit. Karena itu untuk mengabadikan bukit yang disebut dengan sofa. Orang yang bening, berjuang dengan baik, sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dia harapkan, sesuatu yang sangat dia inginkan, tingkat capaian tertinggi, disebut dengan marwah namanya. Dia pengen kejar marwah itu, maka sungguh-sungguhlah dia lakukan. Hal pertama yang harus dilakukan berpositif baik, prasangka baik, husnudzan, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan angkat derajat dia dan berikan bimbingan untuk kemudahan meraihnya. Kadang-kadang berikhtiar, serius itu, teman-teman sekalian, tidak mudah. Kadang-kadang naik turun, kadang-kadang mesti lari-lari. Ketika ada peluang, Anda harus kejar. Walaupun di ujungnya belum tentu Anda dapatkan, tapi jangan putus asa. Seperti Sayyidah Hajar, ketika turun, melihat ada seperti oase, ya beliau lari, ya, atau berjalan cepat pada saat itu. Kemudian sampai ke sana ternyata hanya fata morgana, balik lagi sampai 7 kali. Kadang-kadang Anda yang ikhtiar, mungkin anak Anda yang dapatkan. Ya kan? Tapi karena hasil kerja keras Anda. Karena ikhtiar Anda. Anda jangan kira anak yang sukses sekarang karena kerja keras Anda. Mungkin ibu Anda yang sering tahajud, ibu yang menangis, menyiapkan, bapak yang nyangkul dulu dengan keringatnya mohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai anak saya seperti saya saat ini, ya Allah.
Berikan kekuatan kepada anak saya. Jangan sampai tempat tidurnya seperti saya, makanannya seperti saya. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepadanya. Anda merasa Anda yang sukses, mungkin cuma 30% saja. Makanya di Quran surah ke-46 itu, teman-teman sekalian, di Al-Ahqaf, di ayat ke-15 itu diminta kita untuk meningkatkan bakti kepada kedua orang tua. Disindir langsung, bahkan diberikan bimbingan doanya. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bimbing aku untuk meningkatkan syukurku kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan atas orang tuaku, ya Allah. Ya, atas bimbingan orang tuaku, kerja keras orang tuaku. Itu sesuatu yang besar. Karena itu dicitrakan, ya. Dalam visualisasi ibadah umrah itu, ketika Anda kerjakan teman-teman 7 hari dalam sekali itu, semangat kerjakan. Kejar peluang dengan baik. Tingkatkan kekuatan kita, tingkatkan tos kerja kita, capai itu semaksimal mungkin. Boleh jadi usaha kita membangun pondasinya, mungkin anak-anak kita yang teruskan, kesuksesannya bisa kita dapatkan juga. Ya. Betapa orang tua kan berusaha menghafal Quran nih, keluarga istimewa nih. Anda menghafal, anak Anda ikut kan? Boleh jadi anak Anda yang mendengar lebih kuat dibandingkan Anda. Anda yang berusaha berikhtiar berdoa, anak Anda 30 juz duluan. Tapi kan Anda dapat bagiannya. Ya, dapat. Allahu Akbar. Allah apresiasi dengan baik. Orang-orang kemudian mencari. Kalau anak hafal Quran, demi Allah saya katakan, yang dicari orang tuanya. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Bagaimana bisa menyiapkan anak seperti ini? Itu luar biasa. Padahal bapaknya, ibunya belum tentu hafal. Itu luar biasa gitu. Ya, itu diantaranya. Ya, setelah itu apa? Jadi bening, jadi baik, pikiran kita cerah, itu disimbolkan lewat tahallul. Ya, tahallulan. Ya, diambil akar kata awalnya halal. Halal itu boleh, nggak ada masalah, bening, bagus. Orang-orang kalau sudah sukses, semua bisa nikmat, boleh, nyaman. Ya, dan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah umrah, kaitan dengan umur. Jadi di Islam tuh lengkap sekali. Itu baru satu nama. Nah, sekarang untuk mewujudkan ini semua, membawa misi-misi ini, apapun kemudian aktivitas kita, maka Allah berikan bekal yang paling utama. Disebutlah nama manusia pertama yang tadi diciptakan, diberikan bekalnya. Di Al-Baqarah ayat 31. Ya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, kemudian Allah sampaikan dan Allah mengajarkan kepada Adam, diberitahu kepada kita, ya, nama manusia pertama yang diciptakan itu sebelum turun ke bumi diberikan bekal. Dan ini pengingat kepada kita semua bahwa bekal ini yang paling menentukan untuk menopang misi utama kita sebagai khalifah di bumi dengan hal-hal yang tadi telah kita jelaskan. Ya, kemudian setelah itu kita mesti menguatkan misi ini supaya berjalan dengan sempurna dengan bekal yang Allah berikan. Isyaratkan kepada Adam, yaitu pengetahuan, ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam segala hal yang diperlukan untuk membawa misi itu, untuk menjalankan misi yang mulia itu. Ya, asma' kullaha, semua nama-nama. Ya. Ini menunjukkan banyak hal sebetulnya. Menunjukkan memori manusia yang diwakili di ayat ini oleh Adam alaihissalam. Bagaimana memori bisa mengingat segalanya. Itu berapa kapasitasnya? Ya, konon di California University itu pernah diriset, ya, kapasitas memori manusia itu setidaknya paling sedikit 100 juta gigabytes setidaknya. Itu bisa menampung banyak hal. Kalau nggak percaya berapa ingatan kita, coba Anda berapa tahun sekarang ingat-ingat dari kecil sampai sekarang, tuliskan. Berapa banyak kertas yang dibutuhkan, berapa banyak tinta yang diperlukan untuk menuliskan itu semua. Dan itu belum selesai. Yang Anda tuliskan semua, penanya belum ditulis. Banyak hal. Sekarang aja yang sedang ada di kita ini, coba sebutkan satu. Kita ini pintar, cerdas. Nggak ada manusia bodoh, cuma di lagu. Manusia bodoh, bangun. Yang nggak ada manusia bodoh, semua pintar. Cuman pilihan manusia. Jadi teman-teman, sering saya katakan, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Catat, bikin status. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Ya, jadi manfaatkan ini, pengetahuan. Allah berikan pengetahuan kepada Adam alaihissalam, ya, sebagai gambaran kepada kita. Jadi semua butuh ilmu, apapun butuh ilmu. Kalau ilmu kita dapatkan, akan naik derajatnya. Maka itu ilmu, itu disandingkan dengan naiknya derajat. Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, beberapa derajat, melebihkan orang-orang yang kuat imannya, meningkatkan imannya, dan orang-orang yang diberikan pengetahuan. Butuh pengetahuan. Itu silahkan, dalam dunia manusia saja, normal. Ya, silahkan cek. S1, S2, S3, mungkin beda, perlakuannya beda. Ya, kemudian salary yang didapatkan dalam bekerja juga beda. Ya, tingkat kehormatan yang dibangun juga beda. Sebagai penghargaan atas pengetahuan yang dia dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua butuh ilmu. Bahkan kita ibadah pun butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmu, waduh, bahaya tuh. Subuh, iman saja tanpa ilmu, bahaya. Iman semangat subuh. Saya ingin tobat. Besok saya subuh 5 rakaat. Dari mana, Joni? Tetap 2. Butuh pengetahuan. Zakat butuh ilmu. Ya kan? Baca Quran butuh ilmu, semua butuh ilmu dan sangat dimuliakan. Karena itu orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan itu sangat dihormati, bahkan diberikan apresiasi tinggi dalam Al-Quran. Sangat tinggi. Apalagi ilmu agama.
disetarakan dengan jihad fisabilillah. Kalau wafat dia mujahid fisabilillah. Setiap tinta yang dia tuliskan ditimbang bersamaan dengan darah syuhada. Itu riwayat yang sampai kepada kita dari kitab-kitab tentang pendidikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini bekal yang paling utama karena itu belajar. Keluarga STWH pun belajar. Dan jangan pernah merasa putus semangat. Jangan pesimis, belajar. Al-Quran itu sangat luar biasa. Orang baru satu huruf aja dinilai oleh Allah lewat lisan Nabi 10 pahalanya. Ya, kadang-kadang ada yang merasa lambat. Bukan lambat, sering saya katakan dari awal. Yang dituntut oleh Allah kepada kita itu bukan berapa banyak yang dihafalkan. Tapi yang dilihat itu kesungguhan kita. Ini nggak usah melihat saya dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bismillah, ikhtiar kita aja maksimalkan. Sungguh-sungguh. Nanti Allah yang kasih kepada kita. Boleh jadi ada yang misalnya bukan jangankan 1 juz, ada yang 10 ayat aja berjuangnya luar biasa. Kadang baru mau diulang udah lupa yang sebelumnya. Tapi kan ketika kita sungguh-sungguh dibaca lagi, baca lagi, Allahu Akbar. Anda membaca dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin 100 kali diulang, dikalikan kali 10 huruf lagi, kali hurufnya lagi. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, berapa huruf tuh? Kali 10 dikalikan 100 kali. Berapa pahala yang Allah dapat Allah berikan kepada kita? Ya. Jadi cara berpikirnya yang diperbaiki. Yang dituntut pada kita itu ikhtiarnya. Kalau kita benar mengerjakannya itu sangat luar biasa. Itulah pengetahuan, itulah ilmu. Ya, dimanfaatkan dengan baik-baik. Nah, saya mau cepat saja kemudian diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan training tentang misi kehidupan yang akan dikerjakan sekaligus dengan tantangan-tantangannya. Maka ditempatkan sementara di surga. Surga yang di sini yang dimaksudkan bukan surga yang akan kita tempati nanti. Karena surga tempat kita insya Allah kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada perintah dan larangan lagi. Semua kenikmatan aja, semua kenikmatan. Nggak ada ibadah lagi, ya. Nggak ada larangan-larangan lagi, karena semua didesain oleh Allah, sesuatu yang terbaik, semua kenikmatan. Sedangkan di sini masih ada ujian. Ya, di sini masih ada ujian. Di surga nanti yang kita tempati insya Allah sudah nggak ada ujian lagi. Ya, jadi kalau Anda nanti ke surga masih pengen tahajud, Anda terlampau soleh, gitu kan? Dilarang sih enggak, cuma nggak ada ibadah-ibadah lagi, semua kenikmatan-kenikmatan aja. Ya, terus kalau saya mau ngerokok gimana Ustaz? Ya silakan, ntar ambil apinya di neraka. Ya, Allah alam, kita lihat sini. Ya, ini canda aja tadi ya. Sini. Di sini masih ada perintah, ada larangan. Perintahnya mendapati kenikmatan, larangannya tinggalkan satu hal yang Allah ujikan. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba, ini larangannya. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami firmankan kepada Adam alaihissalam beserta pasangannya, gitu kan? Sayyidah Hawa alaihissalam, silakan tinggal di sini. Dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmati kenikmatan-kenikmatan, kerjakan. Silahkan makan, nikmati hal yang disediakan. Cuma ada ujian, jangan dekati pohon ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati satu pohon ini. Ujian, ada ujiannya. Nah, jangan dekati, kan? Apalagi kemudian harus dimakan, apalagi melanggar, ini persoalan. Maka kalau nanti ini dilakukan, terjauhlah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah. Nah, jadi kalau kita melanggar ya, dari sesuatu yang telah ditetapkan, itu dalam bahasa Arab disebut asa, yang maksiyah, sifatnya disebut dengan maksiyah, asa ini, ya. Kemudian sifatnya disebut dengan maksiyah. Fa asa Adam rabbahu faghawa, gitu kan? Maka nanti kita akan lihat bagaimana Adam alaihissalam melewati ujian yang dimaksudkan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ya, ini jangan lakukan. Kalau nanti kamu kerjakan ini, kamu menjauh dari Allah, kamu menyimpang, menyimpang, ya. Berbuat maksiat, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjauh. Ya, Anda kan punya masalah dengan saya, nggak mungkin dekat dengan saya, pasti Anda akan menjauh. Dia sudah sifat. Ya, sekarang Anda bermasalah dengan Allah, bagaimana bisa dekat? Kecuali Anda membangun hubungan baik kembali, yang itu disebut dengan taubat namanya. Ya kan? Nah, karena itu, ketika seseorang mengerjakan perintah Allah, patuh kepada Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, ya sudah, tuntaslah segala kemudahan hidup. Ya, Anda dekat dengan pejabat, dengan orang-orang yang mungkin memberikan solusi dalam konteks kehidupan sementara, hidup Anda mudah. Dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Nah, sekarang bermasalah dengan Allah, bagaimana bisa berikan kemudahan? Yang paling lucu itu gini, yang paling lucu. Ya, mohon maaf. Ya, mendekat kepada Allah tapi melanggar perintah Allah. Atau pengen rahmat Allah tapi menjauh dari Allah. Katanya pengen keberkahan, pengen rahmat. Ya, di rumah tangga begitu. Aku menginginkan hidup yang samara, sakinah, mawadah, dan rahmah. Semua itu kan milik Allah. Makanya dibuka dengan kalimat ayat. Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi. Sebelum sakinah litaskunu ilaiha, ya, mawadah dan rahmah dibuka dengan ayat. Ayat itu tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Al-Quran disebut ayat. Karena ketika kita baca menjadi lebih dekat kita dengan Allah. Ya, ayat itu intinya ibadah. Sekarang Anda pengen sakinah, pengen mawadah, tapi jauh dari Allah. Di mana logikanya, Suneo? Di mana logikanya? Sakinah punya Allah, Anda jauh dari Allah. Mawaddah punya Allah, Anda jauh dari Allah. Rahmah punya Allah, Anda jauh dari Allah. Terus Anda pengen itu. Di mana logikanya? Maka dekati Allah. Dekati, minta, cari solusi.
Pun demikian kita kembali ke sini, ya. Ketika menjauh dari Allah Subhanahu wa taala apalagi bermaksiat, maka di sini kemudian terputus dari rahmat. Nah, maka diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelumnya ini ada musuh. Ya, musuhnya siapa namanya? Iblis. Iblis dari kalangan jin. Masih ingat saya sebutkan di awal ada malaikat dengan jin gitu kan? Yang sebagian ada ketika Adam diberikan tugas sebagai khalifah di muka bumi, jin protes. Kenapa bukan kami saja ya yang diberikan? Malaikat dulu yang pertama menyampaikan, Allah berikan hikmah lewat ilmu dan malaikat menyadari kami nggak bisa mencapai itu. Memang hanya Adam saja. Ya, malaikat menyadari. Karena itu Allah mintakan untuk hormat kepada Adam alaihissalam. Nah, ini ketika hormat ini, hormat diminta sujud hormat di Al-Baqarah 34-nya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Sujud semua, sujud hormat yang dimaksud ini. Hormat semua kecuali illa iblis. Satu makhluk aja iblis. Dia nggak mau hormat. Ya, karena ada kecemburuan, ada kesombongan. Kenapa bukan saya yang ditugaskan? Ya, saya kan lebih hebat dibandingkan dengan dia, gitu kan? Nah, ini iblis. Nah, ini iblis itu siapa? Coba kita cari itu. Kan tadi yang ada cuma malaikat, jin kan? Terus Adam diciptakan. Iblis ini dari mana datangnya tiba-tiba muncul? Nah, iblis ini kita akan temukan teman-teman sekalian di Quran surah ke-18 ini Al-Kahf ayat ke-50. Tadi ini sudah saya sampaikan Quran surah kedua ayat 34. Ya, satu-satunya yang tidak mau sujud itu adalah iblis. Siapa iblis ini? Quran surah 18 Al-Kahf sekarang malam Jumat biasa kita baca ayat 50. Ya, pembukanya sama dengan ayat 34 di Al-Baqarah. Wa idz, ya. Ini sama di sini wa idz qulna, sini wa idz qulna. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya, iblis itu yang dari kalangan jin, bukan yang dari kalangan malaikat. Ya, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, termasuk dari kalangan jin yang menyimpang. Jadi fasaq itu lawannya ta'ah. Dia asalnya jin taat kepada Allah. Cuman karena kesombongan, merasa hebat, ya. Itu yang menjadikan dia terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya dia sombong? Al-Baqarah 34 menyebutkan aba, enggan sujud, wastakbar, sombong. Dari mana? Kesombongannya seperti apa? Ketika Allah infokan, ya, sombong seperti apa? Ditafsir di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 13. Di ayat 12-nya jelas Allah sebutkan, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Ya, Allah berfirman, ini sengaja Allah tampilkan. Allah Maha tahu. Cukup Allah mengatakan kamu sombong, semua patuh. Iya, sombong dia. Cuma supaya iblis gak bisa ngeles dan berkata, saya nggak sombong ke Allah, dibuka langsung di lisannya. Karena itu nanti, ini fitrah dalam kehidupan, ada kejadian-kejadian yang Allah langsung buka. Ya, ketika banyak orang menyembunyikan misalnya, atau bahkan iblis menyembunyikan, atau bahkan manusia menyembunyikan, akan dibuka oleh Allah sehingga tampak dengan sendirinya, sehingga menjadi hujah yang tak bisa dibantah kembali. Nah, ini pertama kali dikisahkan langsung dalam Al-Quran melalui lisan iblis la'natullah. Ya, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih, termasuk dalam kalangan jin yang tadinya dia taat karena sombongnya. Seperti apa sombongnya? Dibuka langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya. Kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk." Apa yang menyebabkan engkau mencegah engkau enggak mau sujud kepada Adam, hormat ketika aku perintahkan. Jadi esensi perintah itu, esensi sujud itu perintah saya. Hei iblis, kata Allah, ya, itu perintah saya, bukan masalah sujudnya. Semua enggak sujud, ya, nggak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan. Manusia semua nggak sholat, nggak sujud, Allah tetap Allah, nggak ada ruginya. Cuma itu perintah. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Nggak level, tanah harus nyembah kepada yang harus hormat. Penyembahan di sini hormat maksudnya. Harus hormat kepada yang di bawahnya. Maka murka Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan sifat kesombongan bagi semua makhluk siapapun. Ya, sampai di hadis qudsi dikatakan kesombongan, keagungan adalah jubahku. Siapa yang mengenakannya maka haram dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Haram dari surganya, haram dari rahmatnya, terjauh. Rahmat Allah, Allah pemberi rahmat disebut Rahim, yang terjauh dari rahmat disebut Rajim. Maka sejak saat itu iblis disebut dengan Rajim. Rajim, ya. Ya. Nah, persoalannya dia mewariskan kesombongannya dan memohon kepada Allah untuk membuktikan diri. Ini kalau udah sombong tuh susah. Sombong tuh susah, dapat hidayah juga susah. Makanya kesombongan itu bisa menghambat hidayah, itu bahaya. Jangan sombong. Ya, di teman-teman STWA kalau udah hafal Quran jangan sombong. Diberi ilmu sedikit jangan sombong. Diberi kedudukan sedikit jangan sombong. Diberi harta sedikit jangan sombong. Bahaya, susah dapat hidayah. Ya, hidayah yang paling ringan diingatkan, dikasih diingatkan susah, diberi nasihat susah. Itu yang paling bahaya. Ya karena itu ketika iblis diingatkan, sebetulnya dia tahu Allah Maha Pemaaf, Al-Afu. Ya Allah Maha Penyayang, Rahman Rahim. Cuma karena kesombongan tertutup itu semua. Balasa tertutup. Ya. Terselimuti oleh keburukan disebut dengan iblis, dan dia mengajukan kepada Allah untuk membuktikan kesombongannya dengan menggoda Adam. Maka disampaikan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118 sampai 119. La'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Ya Allah, berikan saya kesempatan ya untuk bisa menggoda Adam bahkan anak keturunannya. Aku akan manfaatkan untuk aku sesatkan, wala udhillannahum wala umanniyannahum." Ya, aku akan sesatkan mereka, aku berikan imajinasi, angan-angan. Itu sudah proposalnya iblis.
Makanya hati-hati tuh, kasih angan-angan. Oh, sekarang jabatan ini 5 tahun ke depan, tapi punya peluang untuk bikin kebijakan-kebijakan kaya cepat, korupsi. Asalnya dari imajinasi. Tuh kan? Disesatkan, sesat tujuan, sesat arah, sesat kebijakan dan sebagainya. Di jabatan, ya, di harta begitu sesat, dipakai maksiat dan sebagainya. Di ilmu begitu, kadang-kadang dipakai buat nipu orang, keluarkan fatwa yang jelek, atau arahnya dunia saja, cari kesempatan-kesempatan duniawi. Itu yang fatal, itu kerjaan iblis. Minta untuk membuktikan, dan Allah berikan benteng kepada Adam dan anak cucunya. Nah, maka ketika dia eksekusi itu semua dan mulai diwariskan pada orang lain keburukannya, maka dirubah namanya oleh Al-Quran jadi syaitan. Syaitan, ya, yang melemparkan orang lain atau menjauhkan orang lain dari kebaikan, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari kata syaitana, ketika melekat pada satu makhluk disebut dengan syaitan. Maka iblis pun mulai menerapkan pertama kali itu kepada Adam. Al-Baqarah ayat 36. Maka ketika dia mulai mewariskan keburukannya kepada Adam disebut dengan syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Ya, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan mulai bekerja, yang dimaksud iblis tadi dari kalangan jin yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, berbuat fasik, ya, fusuk. Maka dia wariskan kepada Adam, dia coba goda Adam, maksudnya ketika digoda dan sebagainya terpeleset. Terpeleset itu kan jatuh dari atas ke bawah gitu kan. Maka kemudian setelah itu hikmahnya Allah perkenalkan. Ini godaan setan begini. Ya, supaya jadi bekal. Sebelum turun misinya ke muka bumi, ini tantangannya. Ini musuhnya, ini bahayanya begini. Kamu punya tugas begini, tapi tantangan seperti ini. Ya, double dapatnya. Kalau berhasil tugasnya dapat pahala, kalau berhasil mengatasi godaan-godaan setan pun ditambah pahala dengan tingkat-tingkat kebaikan yang luar biasa lagi. Maka dari itu setelah siap semua diperkenalkan, tugasnya patuh pada perintah Allah, pokoknya kerjakanlah yang Allah perintahkan, nanti dibimbing kata Allah. Ya, ada bimbingan-bimbingan, tapi hati-hati dengan musuh ini, Allah berikan juga perisai-perisai. Maka setelah siap, diturunkanlah untuk memulai kehidupan di muka bumi. Saat diturunkan ini, janji Allah ditepati. Diberikan bimbingan kehidupan supaya untuk mematuhi Allah ini, detil petunjuknya jelas. Ya, di juklak, juknisnya jelas. Ya, makanya semua itu di Islam itu jelas semua. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, maka muncul Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38. Ya, mulai kemudian diturunkan. Nah, ini dia, Quran surah kedua ayat 38. Ya, Allah firmankan kemudian, ya, qulna ihbitu minha jami'a. Turun kalian semua sekarang, dimulailah misi kehidupan. Allah sudah perkenalkan kepada Adam alaihissalam, sudah dilatih, kan? Kemudian sudah diperkenalkan di musuhnya dan sebagainya. Bahkan ketika ya, tergelincir salah oleh iblis tadi, digoda tadi melalui sifat setannya, Allah berikan petunjuk untuk kembali karena Allah punya sifat Rahman Rahim tadi, dan Adam membaca, Adam mengetahui Allah punya sifat Al-Afu, pemaaf, Allah pengampun, Allah penyayang. Maka Adam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberi petunjuk bagaimana caranya untuk bisa diterima dalam kebaikan lagi. Ya, maka diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa petunjuk kalimat untuk kembali. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam pun mendapatkan bimbingan dari Allah, kalimat-kalimat taubat, maka dibimbing kembali untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kalimat-kalimatnya? Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 23. Di antaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka di sini Adam kemudian mengetahui, ya, kemudian secara sempurna apa yang harus dia kerjakan, harus dia lakukan. Ini kalau salah baliknya seperti ini, kan? Sebab ketika Adam turun nanti ke bumi, sudah menjadi manusia terpilih, sudah diangkat menjadi nabi untuk membawa risalah untuk pribadinya. Ya, karena belum ada umat, karena itu Adam bukan rasul. Ya, jadi kalau masih di langit belum jadi nabi, manusia pertama. Begitu tugas kemudian turun ke bumi, jadilah nabi, membawa berita untuk pribadinya, menata diri untuk kebaikan dalam membawa misi kehidupan di muka bumi. Karena itulah Allah menyebut Adam terpilih di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam alaihissalam untuk bertugas pertama kali di bumi, membawa misi kenabian, untuk membangun misi sebagai khalifah di muka bumi, fil ard. Nah, ketika turun tadi, teman-teman sekalian, kembali ke Al-Baqarah ayat 38, Allah sampaikan, qulna ihbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bersamaan dengan turunnya Adam membawa misi itu, diberikanlah pedoman kehidupan. Kita kan diminta oleh Allah untuk patuh. Patuh ini perintahku. Seperti apa ya Allah patuhnya? Bagaimana juklak juknisnya? Allah turunkan huda. Nah, di setiap generasi berganti, anak cucu Adam lahir, kemudian mulai menyebar. Ya, Quran surah ke-49, teman-teman sekalian, di ayat ke-13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai semua manusia, aku ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Setelah itu kalian menyebar, ya kan? Bersuku-suku, berkelompok-kelompok, menyebar luas. Setelah menyebar kan ada umat. Sedangkan Adam, sekali lagi manusia, sifat manusia saya sampaikan di awal tadi, akan meninggalkan kehidupan di bumi. Ada ajalnya, ada batas waktunya. Ada meninggal, melahirkan generasi, bertumbuh kembang, beranak pinak, jadi umat. Setiap umat itu butuh pembimbing lagi. Maka karena sudah ada umat banyak, butuh kemudian pedoman yang lebih luas, butuh misi khusus. Misi khusus membawa pedoman luas disebut dengan risalah, orang yang disebut dengan rasul.
Orang yang disebut dengan apa? Rasul. Maka dia membawa risalah, bawa pedoman lagi, hudan sesuai dengan masanya. Karena itu Nabi Musa bawa Taurat, ya, disebut dengan hudan. Ya, Quran surah ke-17 di ayat yang kedua misalnya, wa ataina Musal kitaba. Ya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan Taurat itu sebagai hudan, petunjuk kehidupan. Injil hudan, Al-Qur'an hudan. Al-Qur'an surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas. Jadi, semua yang kita kerjakan, ya, umat Nabi Muhammad SAW sampai kehidupan di dunia ini berakhir, petunjuknya ada di Al-Quran. Detail penjelasannya dari hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu lengkap sekali. Gak percaya silahkan cek deh. Demi Allah saya katakan dari awal. Cuma di Islam, ya, dengan sumber Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam. Silahkan cek. Dari bangun tidur kita udah punya petunjuknya. Bangun tidur apa yang dibaca doanya. Ada petunjuk. Doa itu kan petunjuknya. Bukan sekedar formalitas dibaca jadi ibadah. Ada petunjuknya. Apa yang harus kita kerjakan? Silahkan cek dari semuanya. Berpakaian ada doanya, makan ada doanya, ke kamar mandi ada doanya, masuk keluar doanya beda, ke masjid ada doanya, kerja ada doanya, semua ada petunjuknya. Ya, masalah ibadah ritual ada semua petunjuknya, lengkap semuanya. Ini poinnya teman-teman sekalian. Ya. Nah, setelah ini semua lengkap, semua disampaikan, semua diturunkan, Allah minta kita silahkan sekarang beraktivitas di bumi. Ya, silahkan. Minimal cari penguat hidup. Ya, tambahkan nutrisi supaya kuat untuk mengemban misi yang tadi. Maka diminta oleh Allah kepada seluruh manusia untuk menguatkan diri, silahkan beraktivitas di bumi yang mampu dijangkau. Quran surah kedua ayat 168, kan? Ya ayyuhan nasu, ya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Semua manusia silahkan beraktivitas mimma dari sebagian tempat yang engkau mampu jangkau fil ardi di bumi. Jadi nggak bisa kita kelilingi bumi semua untuk beraktivitas. Dalam arti kerjanya, sekarang misalnya pagi di Amerika, siang di Hong Kong, malam di Singapura, misalnya kan, kemudian menjelang subuh ke Afrika, ya nggak mungkin lah, capek gitu kan. Paling-paling Anda menetap di sini sebagian, pergi lagi sebagian, itu mimma namanya. Yang mampu Anda jangkau, karena itu punya cita-cita yang tinggi. Ya silakan dari sekarang. Saya pengen nanti usia sekian ke Amerika, kan? Usia sekian lagi misalnya saya pergi ke Eropa. Usia sekian lagi saya mau hidup di tengah-tengah komunitas singa di Afrika, misal kan? Silakan aja bikin. Terserah. Bikinkan, ya, tata dengan baik, dan ingat Anda akan saling menggantikan. Anda harus bawa manfaat dimanapun itu. Even bergaul dengan apapun, ini pertanggungjawaban di hadapan Allah. Cuma sekarang, apakah semua aktivitas yang kita bawa itu punya manfaat dunia saja seperti ini, atau itu pun harus otomatis menjadikan sebagai bekal kita pulang menghadap Allah? Punya nilai nggak secara singkat? Punya nilai nggak di hadapan Allah? Nah, kalau semua ini ingin punya nilai di hadapan Allah dan otomatis menjadi bekal pulang menghadap Allah, maka langsung diberikan frame besar oleh Allah. Frame-nya dibingkai. Kalau kita bingkai, ini kan kalau belum dibingkai belum bagus kan? Kita bingkai supaya nggak keluar dari bingkai ini. Jadi bingkai manfaatnya, kesuksesannya, kebaikannya semua dibingkai. Apa bingkainya? Dengan Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengerjakan semua aktivitas mereka itu sebagai ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Ibadah. Inilah bingkai besarnya. Ibadah. Nah, ini frame-nya. Nah, jadi ini bingkai ibadah. Di dalamnya ada fungsi khalifah tadi. Membawa manfaat, bawa kesuksesan segala rupa. Tapi niatkan semua ini untuk ibadah kepada Allah. Inilah esensi kehidupan kita. Itu ibadah. Ya. Sekarang dari semua yang pernah kita kerjakan jadi ibadah nggak? Hah? Jadi ibadah nggak? Anda kerja berapa puluh tahun? Apa profesi Anda? Berdagang dulu, bisnis. Bisnisnya jadi ibadah nggak? Hah? Pekerjaan Anda, karir Anda jadi ibadah nggak? Belajar jadi ibadah nggak? Yang ngajar, dosen, guru, ustadz jadi ibadah nggak? Jangan-jangan nggak jadi ibadah. Keluarga STWH nih, yang sekarang ada yang Zoom juga bersama kami saat ini. Coba, niat Anda sekarang benar nggak jadi ibadah? Jangan-jangan cuma sekedar pengen hafal Quran. Kalau cuma pengen jadi hafid, ya rubah nama aja. Ya, dari Asep jadi hafid, ya kan? Dari Eva jadi hafidhah misalnya, kan gampang. Jadi ibadah nggak? Karena kalau kita paham yang diinginkan Allah ibadah saja, kita nggak akan pernah mikir jauh. Terserah Allah, mau kasih saya 30 juz, 3 juz, ya setengah juz. Alhamdulillah, yang penting niat saya ibadah, ya Allah. Saya menghafal ibadah. Saya berusaha, yang penting kau ridha kepada saya. Bukan berapa banyak ayat yang saya hafalkan. Saya cuma ikhtiar aja. Mengikuti ketentuan Allah, yang penting saya niatkan ibadah. Itu kuncinya. Semakin ikhlas, semakin tinggi kita niatkan, semakin besar anugerah Allah dan semakin banyak yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang di titik itu kita mesti lulus. Termasuk teman-teman penghafal Quran. Mesti lulus di situ. Kalau hati kita sudah lapang, diniatkan karena Allah, betul-betul puncaknya ada, itu gampang sekali.
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan cepat-cepat menggerakkan lisanmu hanya untuk mengejar hafalnya itu. Ya inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang tanamkan dalam jiwamu. Ya, kami akan bacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ketika kami bacakan, ikuti bacaannya. Ini yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Dan dibuka pengetahuannya kepada kita. Betapa mudah Nabi berikan, bukan karena sifat kenabiannya saja, tapi kesolehan yang dibangun oleh Rasulullah. Ketakwaan yang ditingkatkan, ibadah yang dikuatkan. Makanya teman-teman penghafal Quran pun harus diiringi dengan ibadah yang kuat. Tahajudnya bangun, kan? Puasanya, zikirnya kuatkan, terus ikhlaskan niat, buang jauh-jauh. Dari awal saya katakan buang jauh-jauh. Ya, ingin jadi hafidh, buang. Niatkan ibadah, yang dituntut tadi kita cuma ibadah. Hafal dengan cara yang baik, setelah itu biarkan tiba kerja. Termasuk teman-teman sekalian, dalam konteks kehidupan dunia juga. Kalau Anda niatkan benar ibadah, nikmat hidup kita itu. Jabatan niatkan dengan ibadah, akan bikin kebijakan-kebijakan yang baik. Harta niatkan ibadah, akan lapang. Kalau nggak pernah diniatkan ibadah, capek. Gitu aja. Di pekerjaan, cari uang cuma gitu aja. Berangkat gelap, pulang gelap. Udah cuma dapat capeknya aja. Demi Allah, dapat capeknya aja. Dinikmatin nggak gitu? Makan tetap segitu aja. Apa kalau Anda dapat harta 1 miliar, makannya sehari 30 kali sehari? Enggak, 3 kali juga. Silakan 3 kali juga. Ya. Bedanya kan cuma masuk ke mulut, keluar sama. Ya kan? Kotoran juga. Jadi kalau kita niatkan seperti ini, aduh waktunya itu enak banget. Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Ya, hamba-hambaku aku ciptakan engkau untuk ibadah. Kata Allah di hadis qudsi. Ya lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ciptakan engkau untuk ibadah. Jangan banyak mainnya. Dan aku telah tetapkan rizkimu, jangan terlalu capek. Kalau engkau ikuti petunjukku untuk menjadikan aktivitas ibadah kepadaku, aku akan berikan kenikmatan, kelapangan dalam ibadahmu, dan aku berkahi rizkimu. Ya, sehingga nyaman kau dapatkan. Tapi kalau engkau menjauh untuk mengejar duniamu itu, yang kau kejar, aku buat engkau lelah untuk mengejarnya, dan engkau tidak akan mendapatkan bagian dari rezeki itu kecuali yang telah aku tetapkan untukmu. Jadi nggak akan nambah. Kalau rezeki ada 1 miliar, ya 1 miliar itu sampai meninggal. Mau Anda berangkat dari gelap, pulang gelap, tetap segini aja. Hah? Maka apa yang Anda kejar? Sampai sejauh ini. Dan tahun berganti esok hari. Di tanggal Masehi udah 2021. Anda masih mau seperti itu? Atau bahkan malam nanti mungkin ada yang meninggal? Apa yang Anda siapkan? Belum tobat juga? Belum berubah juga? Mau sampai kapan? Sampai kapan? Ini poinnya. Ya, kembalilah. Fafirru ilallah. Inni lakum nadhirun mubin. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri kita lagi. Ada yang salah nggak nih? Apa yang mau dilombakan? Ya, yang saya nggak paham, kadang-kadang saya nggak ngerti ya manusia itu. Ya, berlomba nyari harta sampai menghancurkan orang lain, ya kan? Ada yang menyakiti, membegal, merampok, membunuh, mengeksekusi dan sebagainya. Nyari kedudukan sampai menyingkirkan orang, ya. Kemudian juga menyakiti orang lain dan sebagainya. Di pengetahuan kadang-kadang begitu berbuat jahat. Untuk apa? Pada akhirnya meninggal juga. Untuk apa? Dan udah diatur lagi. Ya. Untuk apa gitu? Itu jauh dari tugas kita. Jauh dari misi yang harus kita kerjakan. Jauh dari tugas yang Allah berikan kepada kita. Visinya bukan seperti itu. Ini visinya nih, bingkainya ibadah. Visinya ibadah, misinya khalifah. Ini harus kita hadirkan. Ya, untuk memudahkan konsep ini, diberi namalah bingkai ini dengan nama ad-din. Ad-din namanya. Ya. Ad-din. Terus orang banyak ngaku, saya pun punya ad-din. Ya, diterjemahkan dalam bahasa masing-masing agama dan sebagainya. Kamu punya agama, saya juga punya agama, gitu kan? Ya sudah, sampai wujud lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk kami agama kami, gitu kan? Nah, tapi apa yang kemudian Allah tegaskan supaya tidak rancu, tidak ambigu, diberi namalah kemudian dengan al-Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka bingkai ibadah ini disebut dengan Islam namanya. Orang yang disebut dengan Muslim. Ya, maka diminta kita menjaga keislaman kita sebagai Muslim sampai kita meninggal. Ya, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 102. Tiap pekan diingatkan setiap khatib naik ke atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tingkatkan ibadah kita, takwa kita. Jangan wafat kecuali menjadi muslim yang baik. Jadi jaga keislaman sepanjang wafat. Jaga Islam, jaga ad-din. Ad-din itu ibadah. Maksudnya sepanjang hidup kita sampai wafat, tingkatkan ibadah. Gitu cara memahaminya. Tingkatkan. Ada yang sifatnya ritual, sholat. Mau sampai kapan sholatnya fardu terus? Mau sampai kapan nggak paham yang dibaca? Tingkatkan dari sekarang belajar, tambah sholat sunnahnya, pahami dengan baik. Mau sampai kapan kemudian kita hidup, belum pernah berzakat, berniat dengan baik, cari harta untuk niat ibadah. Ini niatnya ke sini. Bukan cuma ngumpul-ngumpulin aja. Kalau cuma ngumpulin, jangankan yang beriman. Yang kafir pun banyak. Yang kaya banyak, yang pamer banyak. Kita beda, kita itu untuk ini. Makanya cari kerja itu bukan buat numpuk harta. Dapat harta buat ibadah, buat zakat. Nanti lihat apa yang Allah kemudian berikan kepada kita. Makanya perbaiki niatnya. Ya Allah, saya pengen bekerja, dapat harta supaya bisa zakat 1 miliar misalnya. Silahkan. Ya.
Jadi misalnya kindleries, crazy rich udah banyak gitu kan. Tapi kan yang belum kita dapatkan kindleries, yang dengan hartanya itu bisa bagi-bagi. Ya kalau yang pamer banyak sekarang, pamer ini, pamer itu, pamer ini, pamer ini, pamer rumah, pamer kendaraan, pamer macam-macam. Yang saya pengen tahu, bisa nggak pamer Ferrari terus wakafin? Ya, Lamborghini terus hibahin. Ayo. Ya paling minimal misalnya yang sekarang yang kaya-kaya tuh. Ya coba, mampu nggak Anda? Ya misalnya hidup di Indonesia, cari kerja di Indonesia, macam-macam, coba beramal sekarang, iuran. Ya, buat vaksin, buat apa, buat obat, buat macam-macam. Minimal sekarang misalnya, ya taruhlah buat berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya sembakonya kayak apanya dan sebagainya. Itu yang kita butuhkan sekarang. Ya, ini satu gambaran ya, gambaran kehidupan. Jadi kita hanya menempatkan untuk mengevaluasi diri kita lagi. Kembali lagi kepada kita semua. Nah, untuk mendapatkan nilai yang terbaik di sini, ibadah maksimal ini, baik ritual ataupun sosial, kita mesti merujuk kepada pedoman lagi, pedoman hidup. Dan pedoman hidup kita untuk menunaikan ini dengan sempurna disebut dengan hudan. Kalau ini kita dapatkan, senang hidup kita, tenang hidup kita. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan satu-satunya hudan yang paling lengkap yang ada sekarang sampai kita wafat yang diberikan pada Rasulullah SAW sebagai rasul terakhir, yaitu Al-Qur'an. Ini pembukanya. Dijelaskan nanti lewat sunnah sebagai detailnya. Dasarnya ini Al-Qur'an. Karena itu, kalau kita ingin jadi yang terbaik, beribadah dengan baik, jadi manusia yang baik, maka harus kembali kepada Al-Qur'an. Harus kembali kepada apa? Al-Quran. Karena Nabi menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara Anda adalah orang yang mampu belajar Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkannya. Itu intinya. Ya, belajar Al-Quran, kemudian mengamalkan itu semua. Itu tadi, lihat di Al-Quran. Komplit. Saya pernah terangkan dari awal sampai akhir. Ya, bahkan dari sebelum lahir sampai kita wafat ada semua di situ. Lalu mengamalkannya. Nah, ini. Jadi, belajar itu dasar. Makanya keluarga besar STWH, sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal, sekarang kita sedang belajar. Ya, dan itu tingkat paling tinggi menghafal. Pertama kan baca, ya seperti saya terangkan. Kedua mempelajari, kan sambil baca. Ketiga menghafalkan. Kenapa? Kalau dihafal makin mudah. Ya, kalau belum hafal kita akan tanya, mana nih ayatnya? Mana dalilnya? Mana apa? Pelajarin dulu. Tapi kalau kita hafal, sudah dibawa oleh diri kita sendiri. Ayatnya akan mengingatkan kita. Ya, begitu kita nonton misalnya ada orang berkata semua agama sama, ayat mengingatkan, "Hei, qul huwallahu ahad." Ya. Kita jalan misalnya ada orang sombong, ayatnya datang mengatakan, "Wala tamshi fil ardi maraha." Ya. Ada yang mabuk-mabuk, ayatnya datang yasaluna kal khamri wal maisir atau innamal khamru wal maisir dan seterusnya ayat. Jadi semua mengingatkan kita. Memandang ayat mata tiba, berbicara ayat lisan tiba dan sebagainya, itu indah. Itu indah. Karena itu orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dan meniatkan untuk mengamalkannya. Ini kuncinya untuk ibadah. Ini kuncinya ya. Terutama teman-teman yang menghafal nih dan teman-teman yang tersambung dalam Adiyat Official, meniatkan menghafal dan jadi ahli Quran untuk ibadah, untuk mengamalkannya, itu akan dimuliakan langsung oleh Allah di 3 alam sekaligus. Dunia, alam kubur, akhirat. Dunianya akan sangat dihormati, dimuliakan. Silahkan cek dimanapun penghafal Quran itu, kalau benar menghafalnya dimuliakan. Di alam kubur dijaga jasadnya, diterangi. Di alam kuburnya, orang hafal Al-Mulk saja, di alam kubur dijaga, apalagi hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan di akhirat, hisabnya dimuliakan. Digambarkan oleh Al-Quran, diberikan di Quran surah 35 Fatir, di ayat 33 itu, ya, itu sebelum masuk ke surganya diberikan perhiasan, gelang-gelang emas. Kalau di At-Tirmidzi, itu di dalam keterangan Nabi disebutkan, diberikan jubah yang istimewa, mahkota istimewa. Untuk membedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Dan ahli Al-Quran bukan berapa banyak dihafalkan, tapi berapa banyak dia bersungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari keluarga besar Al-Quran. Ya, jadi bukan, sekarang kita berikhtiar aja sampai wafat, berikhtiar. Terus mengulang yang sudah hafal, terus menghafal yang belum hafal, sampai kita menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Ukurannya kebaikan, ukurannya merubah kita jadi baik. Ya, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ya. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Quran surah 35 Fatir ayat 32. Kami wariskan Al-Quran itu kepada sebagian hamba yang kami pilih. Cuma sayang nanti di antara mereka ada yang zalim. Ya, menempatkan Quran bukan pada tempatnya. Ada yang paket hemat baru untuk dirinya. Tapi yang terbaik, Al-Quran yang bisa merubah diri mereka jadi lebih baik dari sebelumnya. Itu targetnya. Ini sepanjang hidup kita menghafal. Kalau sudah hafal, kita menguatkan hafalan. Dan mempraktekkan itu semua supaya merubah hidup kita. Jadi sekarang nggak apa-apa. Misalnya teman-teman nih di STWH nih, ada yang, saya, ya Allah, udah berapa lama nih saya cuma 10 ayat Ustaz. Saya kayaknya lambat. Bukan itu yang dicari. Ahli Quran itu bukan berapa banyak yang Anda dapatkan. Ahli Quran itu berapa sungguh-sungguh kita menghafalkan. Supaya kita bangga bawa di hadapan Allah. Ya Allah, yang penting kita punya kalimat gini ya. Ya Allah, saya pernah menghafal. Saya pernah berusaha menghafal. Cukup. Cukup. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah memberikan anugerah kepada kita. Ya, yang penting kita tunjukkan kepada Allah kita sungguh-sungguh. Kita serius. Terus amalkan. Nanti
Tenang teman-teman, kita nanti insya Allah ada kelasnya. Nanti ada spesifikasinya. Jadi setelah nanti serius menghafal, nanti saya akan turunkan pelajaran-pelajarannya sesuai dengan profesi Anda. Ya, nanti yang di dokter nanti kita akan keluarkan ayat-ayat kedokteran apa, kesehatan, yang di bidan apa, gitu kan? Yang di herbal bagaimana? Anda yang di bisnis, kita turunkan ayat-ayat bisnis bagaimana, di hadisnya seperti apa, yang di rumah tangga seperti apa, ada semua kok. Bersabar. Tahap pertama dulu. Ya, tahap pertama dulu. Dan teman-teman yang lain juga, alhamdulillah kita coba maksimalkan dengan baik. Niatkan ibadah. Mau jadi apapun Anda. Ya, Anda mau jadi pejabat kah silahkan. Pedagang kah misalnya. Ya, dokter kah, perawat kah dan sebagainya. Tapi kita sedang berlomba sekarang. Ya, berlomba dan dibatasi dengan kematian. Ajal. Itu batasan kita. Ya, karena itu saya harap kita evaluasi lah. Ya, tahun 2020 kita evaluasi ke belakang terus sampai kita balik. Apa yang harus dilengkapi? Malam ini kita renungkan. Tobat dulu malam ini, minta kepada Allah kebaikan. Malam Jumat lah. Tobat itu setiap waktu. Ya, nggak ada ritual-ritual khusus. Saya tegaskan ya, orang Islam dimanapun Anda berada nih. Ya, saya tegaskan baik-baik. Nggak ada ritual khusus untuk tahun baru misalnya. Masehi ini begini, ini begitu. Nggak ada ritual khusus. Ya, atau nggak ada misalnya pesta-pesta tertentu. Nggak ada. Di Islam nggak ada seperti itu. Ya, yang ada adalah dilakukan untuk perenungan diri kita. Ini momentum saja, momentum. Kadang momentum itu penting. Ya, momentum itu apa? Penting karena itu ada momentum-momentum di Islam untuk mengingat kembali. Momentum misalnya di Ramadan, nuzul Al-Quran, ingat kembali tentang konsep Al-Quran dan sebagainya. Ya, dan tobat, ya kadang-kadang ada momentum tertentu untuk mengingatkan kita kembali untuk introspeksi. Ya, walaupun tobat itu setiap waktu kita berlangsung. Kadang-kadang Allah kasih lewat musibah, lewat sakit, ya. Kadang-kadang lewat kejadian tertentu atau waktu-waktu tertentu. Maka saya katakan ini saatnya kita untuk mengevaluasi diri, lihat lagi ke belakang. Ya, catat lagi apa yang belum benar, apa yang belum baik. Kemudian kita perbaiki kembali supaya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Itu intinya aja. Jaga itu sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ahli Al-Quran ketika dia masuk kemudian setelah proses hisab, Allah langsung apresiasi dengan menurunkan satu ayat khusus ya. Di surat khusus, surah ke-13 Ar-Ra'd di ayat 23 bahkan sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ya, maka ada orang yang nanti masuk lewat surga Aden. Ya. Nah, ini dari mana taunya ini salah satunya penghafal Quran? Nanti ini adalah tafsir salah satunya dari Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32 sampai 33. Di 32-nya ahli Quran, 33-nya sama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ini redaksi yang serupa. Ya, di sini ya jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ya, ada orang-orang ahli Al-Quran akan masuk surga lewat surga Aden, lewatnya surga Aden, kemudian dipakaikan gelang-gelang emas. Ya, dan baju dari sutra. Sebagai penanda ini ahli Al-Quran. Kemudian di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 Allah sebutkan dengan pembuka jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang ini nanti akan masuk lewat surga Aden, dia mampu mengajak bapak ibunya. Masya Allah. Ya. Nah, ini pemberian yang paling baik lah yang bisa kita berikan. Insya Allah sebagai anak pada orang tua, bagaimana perjuangan mereka mendidik, gitu kan? Mengandung, melahirkan, memberikan ASI, kadang-kadang berjuang dengan keringat, darah, air mata. Nggak ada yang terbaik yang bisa kita berikan kecuali di masa-masa abadi saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa gandeng orang tua kita, kan? Kemudian wa azwajihim dan pasangan-pasangan hidup, istri dengan suami, wa dzurriyyatihim, anak keluarga cucu. Itu Allah Akbar, keluarga besar. Ini syafaat Al-Quran bagi para ahli Al-Quran dengan izin Allah sepanjang mereka beriman. Ini penguat di Quran surah 52 ayat 21. Ini penguatnya. Di Quran surah 52 At-Tur ayat 21, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman, ya diikuti oleh anak cucunya beriman, kami akan pertemukan mereka, satukan mereka satu tempat di surga. Ya. Kemudian wa ma'alatnahu min amalihim min syai'. Kalau mereka mau ikhtiar selama hidup di bumi, kami enggak akan sia-siakan. Kullu mri'in bima kasaba rahin, tapi kami enggak maksa kata Allah, itu pilihan. Ini tergadai dengan pilihan masing-masing. Dan kita mau ngambil pilihan itu, ya Allah kami ingin ambil, kami ingin bersama dengan keluarga kami. Kami tidak ingin berpisah ya Allah, di dunia sama-sama, di akhirat terpisah, kami tidak mau ya Allah, kami pengen bersatu lagi, pengen kumpul lagi. Maka ada satu caranya, diantaranya Al-Quran. Hidupkan di rumah dengan Al-Quran. Orang tua baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, anak jadi ahli Al-Quran, jadi keluarga Quran. Pelihara sampai wafat. Gak peduli berapa banyak yang kita hafalkan, bismillah. Kemudian coba mengamalkan sesuai dengan passion yang kita pilih, bismillah. Apa yang terjadi? Ya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Ahli Al-Quran akan menggandeng bapak ibunya, pasangan hidupnya, anak cucu keluarganya sepanjang mereka beriman kepada Allah, masuk surga. Ketika mereka masuk surganya itu melewati setiap pintu surga, tahapan surga, karena nanti saat akan masuk diminta membacakan Quran yang biasa dibacakan. Ya. Rattil iqra waqar, ya, bacakan Quran yang biasa kau bacakan saat di dunia. Kemudian naiklah, fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika fil jannah. Maka nanti di situ di akhir bacaan kamu itu, ya, yang biasa kau bacakan itu tempatmu di surga. Jadi dia naik, biasa dia bacakan yang biasa dia bacakan saat di dunia, naik
Setiap dia melewati tempat-tempat surga, di pintunya ada malaikat yang mengucapkan selamat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas Anda sekalian, sabar saat di dunia. Jadi sabar ya, menghafalnya sabar. Sabar. Menghafal sabar, mengamalkan sabar. Sabarlah, dengan maksiat sabar. Dengan anugerah syukur. Sabar kalau ada ujian, sabar. Ya, sabar. Terkait mencari rezeki sabar. Kalau belum ada malam ini sabar. Bismillah, cari, Allah pasti berikan. Ya. Jangan terlalu berbanyak memikirkan yang akan datang. Kita hanya dituntut mengerjakan yang sekarang. Ya. Kata Allah, "Hei, hambaku, jangan banyak menuntut rezeki untuk besok." Ya, karena aku tuntut amalan sekarang. Belum tentu kita hidup sampai besok. Siapkan, rencanakan boleh. Ya, tapi realistis. Kita harus mengerjakan apa yang Allah kemudian perintahkan di masa-masa saat sekarang kita hadapi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Jadi frame ibadahnya, frame keislamannya dijaga betul, bangga dengan muslim, kita sebagai muslim bangga dengan keislaman kita, dan tunjukkan. Karena itu tunjukkan yang baik-baik, yang bermanfaat. Even kepada saudara-saudari kita tetangga, ya, sebangsa tanah air, atau teman, kemudian di pekerjaan. Saya yakin tidak semuanya muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha, kan? Maka tampilkan sifat-sifat baik kita dengan mereka. Ya, kalau ada makanan berbagi, gitu kan? Hal-hal yang baik silahkan, tapi jaga nilai keislaman. Kalau masalah akidah, masing-masing kita hormati. Ya, kemarin misalnya 25 Desember, saudara sebangsa kita yang Kristen misalnya, ya, bernatalan atau kemudian mereka mengerjakan ibadah tertentu, kita hormati. Jangan diganggu, nggak boleh. Hormati mereka dengan membiarkan mereka sesuai dengan yang diyakini. Ya, kalau mereka bertanya tentang Islam, kita jelaskan tadakwah dan sebagainya, dan yang ikut campur. Ya, bagian dari tidak ikut campur itu dengan tidak mengucapkan atau masuk kepada ranah akidah. Ya, tidak perlu mengucapkan selamat, itu ranah akidah, dan mereka pun mengerti, mereka pun paham, ya kan? Paham, mengerti, seperti yang pernah saya jelaskan dulu. Mengerti, memahami, dan dengan kita membiarkan itu, menghormati, itu tingkat toleransi yang paling tinggi. Justru kalau mengucapkan jadi aneh gitu kan. Ya, termasuk, ya, terlepas dari tafsiran-tafsiran yang banyak, tapi itu masuk dalam perkara yang penting kita untuk jaga supaya tidak bias. Ya, sekarang lisan mengucapkan tapi hati mengingkari, apa namanya? Ya, nggak tulus kan? Ya, dan untuk mengucapkan, tapi kan untuk kata-kata, Ustaz, kata-kata itu ada ibadah di Islam dengan kata-kata. Jadi ada dengan kata-kata, ada dengan tindakan, ada dengan hati. Niat dengan hati. Tapi ada yang diucapkan untuk membangun komitmen. Seperti syahadat kan kata-kata. Kalau ada yang mengatakan kepada Anda, kenapa nggak mengucapkan cuma kata-kata aja? Coba Anda ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, tapi kan masuk Islam, tapi kan kata-kata. Anda nikah dengan kata-kata. Ya, saya terima nikahnya si fulan, ya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu kan kata-kata. Dan sah Anda berhubungan dengan kata-kata. Jadi di Islam tuh ada ibadah yang dirajut melalui kata. Ya, ada dengan hati disebut dengan niat, ada dengan tindakan disebut dengan jawari. Nanti belajar lagi supaya mengerti tentang konteks ini dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Supaya tidak terlampau melebar. Jadi saya ingin katakan, kembali kepada visi kehidupan kita, belajar dengan baik. Ahli-ahli Quran ini, ya, yang teman-teman sudah ada di sini, saya lihat yang Zoom juga dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah. Ya, dari Aceh ini saya lihat ada, dari Sumatera, dari Jawa banyak gitu kan. Kemudian ini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk malam ini kita batasi dulu ya. Ya, karena kita terhubung dengan teman-teman yang umum juga di Hidayat Official. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Ya, dan insya Allah saya berikan berita gembira seperti yang kami sampaikan. Kita berharap ada 10.000 Allah anugerahkan tahun 2020. Alhamdulillah sudah tercukupi 10.000. Tapi juga saya lihat permintaannya makin banyak gitu kan. Kita kemarin adakan paket 1.000, permintaan 1.600. Tetap kita sediain lagi, bismillah. Dan kita dengan izin Allah gratiskan. Ya, terima kasih teman-teman yang telah berkontribusi juga. Sebagian dari Anda ada yang membantu pengadaan dengan paketnya. Kita dorong terus. Sekarang kita akan lengkapi, insya Allah bertahap kita kirimkan. Terus kalau ada pertanyaan, Ustadz bagaimana nanti yang kami pengen bergabung, misalnya belum ada kesempatan, kata siapa? Ada kesempatannya, terus masih dibuka, insya Allah nggak apa-apa. Yang 10.000 ini Anda sungguh-sungguh ya, serius, karena nanti ini akan terus kami dampingi sampai saya wafat tuh kan, semaksimal mungkin, supaya saya punya hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah berusaha ya Allah sampai saya wafat tuh kan, dan saya minta Anda pun berusaha. Anda pun berusaha gitu kan. Ya, kami berikan yang terbaik yang bisa kami lakukan ya. Jadi teman-teman maksimalkan. Nanti kalau sudah berjalan, hafal setahun 2 tahun, nanti saya juga akan siapkan kelasnya ya. Turunkan supaya belajar lebih detail. Nanti tuntunan ibadahnya seperti apa. Ini insya Allah akan kita spesialisasikan dan kita khususkan nanti untuk kelasnya. Kemudian teman-teman yang sering bertanya masih akan bergabung, nanti insya Allah akan diberi kesempatan gelombang yang kedua di tahun yang kedua. Masih ada, silakan Anda masuk nanti ke ALC, nanti kami siapkan kembali
di paketnya ya, sejauh yang kita bisa maksimalkan. Mudah-mudahan nanti kita coba yang terbaik kita berikan. Jadi teman-teman kalau mau bergabung juga untuk pengadaan paket, mungkin saya batasi lah ya. Kita coba hadirkan yang 1000 lagi. Nanti mudah-mudahan sudah siap. Dan di tahun ini ada penyesuaian-penyesuaian. Nanti teman-teman kalau mau ikut bergabung silahkan. Tapi nanti kalau sudah selesai cukup, saya akan sampaikan sudah cukup untuk pengadaan ini sudah selesai. Mungkin nanti kita akan naik untuk ke buku bimbingan-bimbingan keislaman supaya nanti yang ini lebih dikuatkan lagi dengan bimbingan keislamannya. Saya sedang siapkan kurikulumnya. Ya, nanti akan kita kemas dalam bentuk hal yang khusus nanti kita infokan. Itu satu. Yang kedua, izin menginformasikan teman-teman sekalian bahwa insya Allah kita akan mulai kegiatan baru. Pertama untuk STWH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Insya Allah di bulan baru, di tahun baru, insya Allah terschedulekan. Nanti tiap bulan ada pertemuan dengan saya. Dan nanti insya Allah ada dalam waktu dekat kita akan infokan kembali kapan jadwalnya. Dan nanti kita atur Zoom-nya. Ya. Berarti kalau nanti ada 10.000 supaya efektif. Kemarin kita bikin 5.000, namun efektivitasnya agak kurang. Ya. Nanti kita mungkin pecah 1.000, jadi nanti kelasnya bisa bergantian di antara teman-teman sekalian. Kemudian nanti saya mulai akan berikan tugas-tugas supaya terkoordinasi dengan baik dengan para musyrif, dengan musyrifah, ya. Dan yang akan bergabung teman-teman yang belum juga silahkan tinggal daftar, nggak apa-apa, kita buka supaya ada kesempatannya dan tidak ada kesan dari kita untuk bisa menghindari atau menghilangkan peluang yang mungkin bisa Anda dapatkan. Yang kedua, selanjutnya teman-teman sekalian, saya minta kita semua juga sama-sama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selain untuk kebaikan kita semua, juga kebaikan untuk berbangsa, bernegara, dan mudah-mudahan juga Allah mengangkat ya virus pandemi atau COVID-19 yang sekarang tengah kita hadapi. Tapi kalau Allah ingin angkat, kita harus serius mengatasinya. Ya, sungguh-sungguh gitu kan, jaga dengan baik, kita kemudian berusaha. Dan saya ajak ya dokter-dokter, kemudian dari teman-teman di dunia kesehatan, selain kita support bareng-bareng sama-sama, kita juga membudayakan riset yang kuat supaya kita bisa mandiri gitu kan. Kalau perlu kita bisa bikin vaksin sendiri, kita bisa kuatkan diri sendiri, dan saling kemudian menguatkan, bersinergi satu dengan yang lainnya. Insya Allah Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan, dan pekan depan insya Allah saya akan umumkan untuk seleksi di Pukau. Dulu PKU namanya ya, Pendidikan Kadar Ulama. Kita akan siapkan Pukau, dan mungkin di pertengahan bulan Januari 2021 sudah akan diundang teman-teman yang mendapatkan kesempatan itu, supaya nanti kita bisa maksimalkan dengan baik, dan mungkin akan bertugas di dekat kami di sini. Kami akan bimbing khusus supaya suatu saat bisa menggantikan tugas yang Allah berikan kepada kami. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah muliakan kita semua. Di Zoom, coba lihat Zoom-nya. Saya izin pakai kacamata sebentar supaya terlihat lebih baik. Ya, Masya Allah. Ya, masih bertahan ya. Saya lihat ada yang dari luar Jawa, dari Jawa juga. Masya Allah. Mana yang paling jauh nih? Dari Papua. Papua, Masya Allah. Dari Papua. Boleh dibuka Zoom-nya dari Papua? Siapa yang dari Papua? Muhammad? Sanmas. Pak Muhammad Sanmas. Ada bersama kami dari Papua. Assalamualaikum. Boleh di-unmute. Muhammad Sanmas, ada? Bismillah, admin, gimana? Assalamualaikum. Pak Muhammad atau Pak Sanmas, Assalamualaikum. Boleh di-unmute? Boleh di-unmute? Sudah. Bismillah. Ada suaranya, Mas? Masya Allah, terdengar, saya dengar suaranya. Assalamualaikum. Baik, jam berapa sekarang Pak di Papua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jam berapa sekarang di Papua? Baik, ada delay ya, ada delay. Alhamdulillah. Baik, saya ingin berikan pesan kepada Bapak dan teman-teman Muslim di Papua. Ya, yang pertama, tetap semangat. Ya, belajar Al-Qur'annya, tetap semangat. Kemudian tunjukkan cinta kasih sebagai Muslim ya terhadap sesama, ya dengan warga-warga yang lainnya. Boleh jadi ada non-Muslim juga. Kita tampilkan nilai-nilai keislaman yang baik, ya Pak. Kemudian ajak teman-teman bersinergi, kompak. Yang terakhir juga yang paling penting ya tunjukkan kekuatan kebangsaan kita ya, satu Indonesia dengan teman-teman semua di Papua, dan mudah-mudahan kita dipelihara dalam kebaikan. Kalau ada kesulitan-kesulitan karena ini delay Pak, mohon izin ya, khawatirnya agak terlambat respon. Kalau ada hal-hal yang sulit
kira-kiranya bisa diinformasikan pada admin kami untuk kita bisa sinergikan dengan baik. Ya, sekira demikian ya, Pak Muhammad Sanmas. Baik, nanti admin hubungi terpisah ya, kalau ada yang kira-kira diperlukan oleh beliau. Ada yang lain lagi dari wilayah Indonesia? Assalamualaikum. Aceh, ada dari Aceh? Ada yang dari Aceh? Boleh? Oh, tadi sudah dari apa? Merauke, Papua, Sabang. Ya, Sabang sampai Merauke. Aceh, mana Aceh? Adanya Asep nih, Asep admin. Admin mana? Bismillah. Ada? Boleh angkat tangan? Bismillah. Akhwat, saya buka kacamatanya. Bismillah. Assalamualaikum. Ya, Akhti Sukhiyawati. Baik, yang lain? Ikhwan aja, ikhwan. Baik, saya kira waktunya ya. Delay ya. Baik, insya Allah nanti untuk yang STWH kita pekan depan atau yang berikutnya kita insya Allah akan berjumpa kembali. Ya, saya izinkan saya ingin menyapa dulu untuk yang jamaah umum secara keseluruhan di Adiyat Official, teman-teman yang terhubung via YouTube. Ya, alhamdulillah bahwa malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah malam terakhir ta'lim kita untuk di kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Mudah-mudahan di tahun 2020 kita bisa kembali lagi nanti insyaallah di pekan depan ya. Setahun kita ketemu lagi ya di tahun 2021. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan, semoga sekali lagi kajian kita diberikan keberkahan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.